Pelan-pelan ya, dengarkan semua statement Bang Faruk dulu. Kalau nanti masih belum paham tentang penjelasannya, tekankan lagi pertanyaan yang dijelaskan. Nanti Bang Faruk akan konfirmasi kok Bunda paham atau tidak. Nanti kalau sudah mengerti satu penjelasan, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baru itu namanya diskusi ilmiah. Baru Bunda kami nilai mencari ilmu bukan untuk berpolemik. Karena kalau Bunda berpolemik, saya maju. Aduh, saya sih nggak berpolemik, saya nggak suka yang kayak gitu. Saya cuma mau gini Bagus, aja lah. alhamdulillah. Jujur ngomong ya. Lanjut. Ini saya jujur ngomong. Kalian itu kan kalian itu kan cenderung bahas tentang Kristen. Maksudnya bahas. Sementara kalau saya lihat di Komal-Komal, saya juga ngobrol di hari-hari dalam kehidupan saya. Sebetulnya banyak umat Islam yang belum mengerti juga tentang keislamannya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kalian berdakwah, bersiar gitu loh, daripada membanding-bandingkan ajaran. Karena saya harus jujur ya, di sini saya lihat Komal-Komal Kristen sama Islam itu bedanya jauh banget gitu loh. Contoh, ketika Kristen ditanya, Kristen jawab buka-buka ayat, Oke. Itu bukan masalah kita, itu bukan masalah kita, itu urusan penilaian Anda. Kami nggak ada urusan dengan itu, urusan kami. Kalau Anda bilang kalian harus menjelaskan Islam, banyak umat Islam yang belum tahu, itu urusan kami. Karena kami juga punya ustadz, ada ahli fikih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz itu sudah ada. Kami memang apologet. Jadi kami kalau Anda tanya kenapa kami membahas tentang komparasi Islam dan Kristen, ya karena emang itu kapasitas kami, kredibilitas kami. Bang Faruk apa kredibilitasnya? Sebagai mantan Kristen, dia berhak memberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan by experience loh. Dan bahkan itu lebih tinggi daripada sisi akademik. Kalau saya apa? Akademik. Saya akademisi. Nah, kami kalau Anda bicara tentang menurut penilaian Anda Komal Kristen lebih mulia, itu nggak ada urusan sama kami. Itu penilaian Anda, dan penilaian Anda belum tentu benar loh ya. Kalau kita uji nanti, saya punya banyak data di mana umat Kristen itu bahkan lebih keji daripada rum Islam. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan itu dengan Anda. Karena itu debat kusir, itu penilaian, itu tentang rasa. Nggak mungkin Anda akan membela Islam, Anda Kristen. Nggak mungkin saya bela Kristen, saya Islam kok. Jadi nggak penting. Yang penting adalah pertanyaan Anda, yang muatannya itu ketika pertanyaan Anda itu ditanyakan kepada kami menggali ilmu kami untuk kami sampaikan. Biarkan Bang Faruk mengeluarkan seluruh ilmunya dari hasil pertanyaan Anda. Tapi dengarkan saudara saya ngomong dulu. Jangan potong-potong. Lanjut. Silakan. Bang Faruk izin saya mau sholat dulu. Habis itu saya membuka materi. Ada 2 materi yang mau saya sampaikan. Mau Mama Loren nama beliau. Mau Mama Loren ada di sini atau tidak, saya punya hak dan tanggung jawab untuk menjelaskan materi nama Hawa. Statementnya adalah nama Hawa tidak ada dalam Bible. Ya, itu saya bertanggung jawab. Saya punya data bukti. Yang kedua adalah bahwa Yesus sebagai seorang rasul tidak punya saksi pengangkatannya sebagai rasul. Saya bertanggung jawab itu. Ya, 2 materi ini akan saya paparkan secara komprehensif. Maksudnya saya mengambil banyak literasi dan saya akan mengkomparasinya Islam dan Kristen. Itu hak saya sebagai akademisi. Tapi nanti, sorry saya potong. Sebelum turun kalau gitu, takutnya saya juga nggak keburu Anda balik. Saya udah nggak ada karena saya lagi liburan posisinya. Ya, silakan. Saya cuma mau tanya, bagaimana dengan syahadat yang berkata aku bersaksi gitu loh. Sementara pertanyaan Anda baru ya. Ya, pertanyaan baru ya. Sementara Anda tidak hidup di situ, tidak menyaksikan hal itu. Kok ada pemahamannya apa? Kenapa mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, itu kenapa dikatakan bersaksi? Karena Anda kan bicara saksi itu secara bahasa itu kan saksi itu harusnya menyaksikan atau merasakan gitu loh. Merasakan dalam arti sentuhan langsung di dalam momentum gitu loh. Itu yang saya pahami. Nah, nanti Anda jelaskan itu aja juga sekalian ya. Ini saya sebelum Anda turun, saya mau titip pertanyaan Anda ke Anda sih soal itu. Ya itu aja sih. Ya oke. Sini langsung saya jawab singkat padat aja karena saya mau sholat zuhur ya. Pertama, saksi itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata, bahasa Indonesia cuma ribuan kosakata. Maka tidak semua bahasa Arab mampu di-cover oleh bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Maka ketika kita mencari pemaknaan atau mentafsir sebuah diksi dari bahasa Arab tidak mengikuti bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus mengikuti bahasa Arab. Itu secara linguistik. Yang kedua, siapa bilang saksi itu harus hanya orang melihat? Anda pernah datang ke pengadilan nggak? Mendengar pernah ada saksi ahli nggak? Pernah mendengar istilah saksi ahli? Saksi ahli iya ada. Nah, saksi ahli itu diantaranya para dokter visum, ya, para orang yang bisa membaca mimik gestur, ahli psikologi. Apakah ketika mereka bersaksi mengatakan seorang tersangka kejahatan itu mereka langsung melihat kejadiannya? Tidak. Ya.
Ya, tapi kalau kayak Maka begitu mereka bentar, pendalamannya jangan berarti dipotong dulu. oke Saya oke. belum selesai. Saya Ya, mau konfirmasi kepahaman Anda tentang diksi kata saksi. Anda salah kaprah. Dalam bahasa Indonesia sendiri kita menggunakan ada istilah saksi ahli. Apa saksi ya, ahli? Mereka yang bersaksi dengan keilmuannya. Apa maksudnya? ya, Mereka menyatakan sikap bahwa betul si orang ini tersangka setelah dipelajari. Maka kami umat Islam, kenapa kami bersaksi? Karena kami dengan keilmuan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Dari mana kami melihatnya? Bukan lihat Tuhan, tapi melihat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Dengan melihat bagaimana alam dunia ini, maka kami bersaksi bahwa Allah adalah satunya Tuhan dengan ilmu, bukan dengan ya. mata. Ingat, Oke, jangan kalau dipotong, jangan dipotong dulu, jangan oh, dipotong dulu, kan oke. belum Ya, selesai. ya, ya. Saya mau sholat zuhur loh. Ya, Ya, oke, ya, ya. dengar, Anda berhadapan ini, abang saya ini berilmu loh, Bang Faruk ini, biarkan Anda dapat ilmu dari beliau. Nah, Oke. lalu dan lucunya, seharusnya Anda jangan bertanya tentang saksi ke Islam saja. Yang lucunya ini loh, ya, nih. Nih, yang lucunya ini nih. Ingat ya, kata saksi itu adalah terjemahan dari kata syahadat. Ya, nih. Definisi syahadat itu yang harus Anda pahami. Definisi syahadat itu jangan dipersempit dengan kata saksi yang dipahami dalam perspektif bahasa Indonesia loh, karena syahadat itu bahasa Arab. Maka syahadat itu artinya apa? Beriman dalam Islam artinya apa? Artinya adalah ketika diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Bukan melihat, bukan. Nah, dan lucunya istilah saksi ini harusnya Anda tanya nih. Anda kan bukan scholar. Anda bukan scholar ya. Nah, Anda perhatikan ini. Bahkan scholar Kristen sendiri paham makna saksi. Coba Anda lihat ini. Ini menggunakan apa nih? Syahadat Nikea loh. Syahadat ini bahasa Arab ini. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian di Konsili Nikea Konstantinopel? Apa? Aku percaya akan satu Allah. Apakah sudah ada satu orang Kristen, setengah orang Kristen yang bisa membuktikan pernah melihat Allah? Kalau nggak pernah lihat, ngapain pakai kata syahadat? Artinya para penggagas, orang-orang Kristen yang berilmu daripada Anda, Mama, itu tahu bahwa makna syahadat ini bukan melihat pakai mata kepala. Karena kalau melihat pakai mata kepala, ini PA ini yang pakai kata syahadat Nikea ini. Ya, tapi kan itu kata-katanya aku Gitu. percaya, Uni Rifa, bukan aku bersaksi. Aku Ini kan percaya. katanya sama loh, mana di sini? Syahadat ya. Kami juga begitu kok. Aku percaya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa hanya satu Allah Tuhan. Nggak ada di situ bahwa aku bersaksi melihat Allah. Nggak ada. Sama. Aku percaya akan Ya, satu itu. Allah. Sama. Gini, Ini pakai sebentar, Uni bentar Rifa. dulu. Saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman itu hadiah loh. Saya sudah tunjukkan. Di sini kata yang dipakai syahadat. Apa ada satu Kristen yang melihat Allah Bapa? Ketika kalian sendiri tidak pernah melihat Allah Bapa lalu menggunakan kata syahadat, artinya hipokrit ini. Itu aja, clear. Jadi saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman hadiah dari Allah. Tugas saya menyampaikan data. Syahadat dalam Islam itu maknanya bukan melihat. Bahkan saya sudah tunjukkan dalam bahasa Indonesia juga. Saksi ahli itu bukan melihat terjadinya kejahatan loh. Tapi memberikan kesaksian di depan umum, di depan mahkamah hukum bahwa orang ini terbukti bersalah karena ada ilmu yang diterapkan. Ya, begitu. Ya, selesai. Anda mau paham, Anda mau tidak paham, itu bukan urusan saya. Karena saya tidak berdosa di hadapan Allah ketika Anda tidak paham. Saya tugas saya hanya menyampaikan. Bang Faruk lanjut, saya mau sholat. Ya, Kak Mama silahkan bertanya 1001 pertanyaan kepada umat Islam. Tapi dengan catatan, kalau Anda mau membantah jawaban kami, bawa antitesis. Ya, bawa antitesis itu maksudnya apa? Bawa data, bantah dengan data. Kalau Anda membantah dengan ketidakpahaman Anda, nggak ada urusan sama kami. Anda paham nggak paham itu nggak ada urusan sama kami. Kami tidak ada bertugas mengislamkan, membuat Anda paham. Tugas kami menyampaikan. Oke, Silakan terima Bang Faruk kasih. dilanjut. Ya. Siap. Saya Ya, mau sholat zuhur dulu. Ya, oke. Assalamualaikum. Saya tanggapi sedikit ya tadi dari Udi Rifa gitu loh. Tadi berarti kan artinya ketika bersyahadat, bersaksi berdasarkan tadi penjelasan Uni Rifa, artinya seseorang yang berkata aku bersaksi itu kan harus ahli. Nah, ketika bicara aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kan seorang itu harus setidaknya mengerti tentang sebuah kenabian gitu loh. Apa sih kenabian itu? Apa sih nabi itu? Setidaknya kan dia harus mengerti itu gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa
menjelaskan ke situ, menurut logis saya, ketika orang yang tiba-tiba mendapat hidayah, bicara begini, bicara ekstrimnya ya, ada orang berjalan tiba-tiba Anda ceritakan tentang Islam, dia tidak punya kepercayaan apapun, atau dia merasa oke, saya mau masuk Islam deh, lalu dia mengucapkan syahadat, aku bersaksi, artinya kan itu harus dia mengerti dulu tentang apa itu nabi atau kenabian gitu loh. Nah jadi makanya saya bilang tadi kan kalau di situ kan konteksnya dikatakan aku percaya gitu loh, walaupun itu tadi dibilang syahadat nikah, tapi kan tetap artinya itu aku percaya gitu loh, bukan aku bersaksi gitu loh. Nah itu yang menurut Dari mana saya, Ibu bisa percaya? Kan Ibu tidak melihat. loh kan ya kalau firman Tuhan kan ditulis berbahagialah mereka yang tidak melihat Siapa namun firman Tuhan? percaya. Siapa yang dikatakan firman Tuhan yang mana, Bu? Firman Ya, Tuhan ya yang kitab mana? itu ada firman, kalau firman Tuhan sendiri kan yang dalam pemahaman iman Kristen ya, firman itu ya Yesus itu sendiri, tapi firman itu kan artinya kata-kata Tuhan yang keluar dari Apa semua yang kata-kata ada dalam Allah. Bible itu firman Tuhan? Semua yang dalam Bible itu kalau secara letterleks tidak semua firman Tuhan, artinya Selesai sudah Bang Baruk ya, ya. artinya Dia dari sendiri saya yang ini mengakui saya ya, sebagai- Iwan Pila ya. Saya sebagai Ternyata awam. baik. Loh, saya sebagai Baik. awam dengan Ya sudah Bu, selesai Bu, nggak usah dijelaskan. Oh ya Kami udah kan nggak sudah apa-apa paham itu. poinnya, sudah paham Ini kan poinnya. adanya saya jawab. Menurut saya Alhamdulillah, Iwan tidak. Pila, si dia sudah mengakui ternyata Oh, enggak. Bible itu tidak Enggak. semua firman Tuhan. Enggak, tidak semua firman Tuhan, Loh. tapi di situ adalah murni firman Tuhan. Nah, gitu loh. Loh. Itu jadi harus Tidak dipanjangkan semua dulu. firman Tuhan, Tidak semua firman tapi Tuhan murni karena firman ada Tuhan. ya karena ada runutan kejadian, Pak. Gitu loh. Ada runutan kejadian soal apa peperangan, soal kelahiran, itu ada runutan kerangkaian sejarah. Nggak percaya Jadi, nggak yang dikatakan sama dia tadi, tidak semua firman Tuhan, Karena tapi murni firman Tuhan. Iya, betul. Ini Betul, bahasa betul, apa, Dan. Bu? Bahasa Lah, apa yang itu dipakai sama gini, Ibu ini? Murni firman Tuhan artinya apa? Semua yang dicatat itu bukan katanya, Pak, gitu loh. Ya bukan katanya, contoh kayak Apakah semua dalam Bible firman Tuhan? semua gini, semua Bible dalam firman Gini Tuhan, gitu loh. sekarang. Gini, Ya. tidak semua firman Gini. Tuhan karena ada catatan-catatan sejarah kronologis. Tidak semua firman Tuhan. Tidak Selesai, semua firman tidak, Tuhan karena ya? itu ada kronologis, Alhamdulillah. Pak. Ya, Tapi siap. murni firman Tuhan. Alkitab itu murni firman Tuhan. Itu pertanyaannya. Gitu loh. Ini Itu gimana jawabannya. sih ini? Loh, gini Tidak loh. semua firman Tuhan, tapi murni firman Tuhan. Pak Iya, Dito, betul dong. Kang Dito Gitu. kan di sini seorang akademis. Mengerti Ya, nggak bahasa itu semua- Indonesianya? Kalau nggak Pak Glenn, mengerti nggak? Arti murni itu apa sih? Kalau murni itu kan artinya yang original, otentik, yang Allah ucapkan, yang Allah ucapkan. Gitu loh. Murni bukan original. Dari mana murni itu original? Ya artinya gini loh, Coba, murni buka itu kan KBBI, tidak murni itu ada artinya gitu loh apa? Pak. Artinya Enggak, gini, enggak, jangan artinya. kayak saya ini saya Buka ngomong KBBI. langsung, gini loh Pak. Arti Saya murni ngomong apa? langsung saat ini walaupun bentuknya di komal, ya di sini. Tapi ini kan saya langsung, artinya ini murni saya yang ngomong, bukan perwakilan, bukan diwakili gitu loh Pak. Ya kan ini murni saya yang ngomong, ya saya yang ngomong, ini pribadi saya yang ngomong melalui akun ini. Artinya apapun itu, tapi ini saya Pak, bukan diwakilkan. Itu arti murni. Sama Bapak minum murni es jeruk itu kan nggak ada campuran artinya, gitu loh, ya kan, gitu loh. Murni, iya, tidak ada campuran kan? Ya. Murni itu tidak ada campuran, betul. Ya tidak, gini, Ah, tidak semua betul, itu. tidak ada campuran. Gini, Bapak minum es jeruk, Bapak tanya itu semuanya jeruk, bukan Pak? Tapi ini murni jeruk. Nah itu kan sama saja. Gitu loh. Alkitab itu semua firman Tuhan. Selesai ya. Saya Bagaimana bilang, Iwan tidak, Pila? murni itu ada campurannya, Bu? Tuhan. Sejak kapan? Sejak saya- kapan yang murni itu ada campurannya? Saya tanya sama Ibu. Ya makanya justru itu kan Nah, saya kita ngomong bahasa, Bu. bilang. Ini kita ngomong kaidah bahasa, Bu. Sejak kapan yang artinya murni itu ada campuran? Coba. Lah kan saya bilang Pak, itu kan Bapak minum air jeruk, Bapak tanya kan, itu jeruk semua, ya kan? Kalau udah dikasih es batunya, ya kan? Pasti jawabannya apa? Tidak semua kan udah ada es batu. Artinya begitu. Ya, Bu Mama Loren. Kabur. Aduh, aku baru mau ngomong. Jadi Iya, dia teman-teman, itu salah kalau dia bilang. Salah itu dia. ada yang Ada salah. yang Nanti akan ada yang lain. setidaknya jadi edukasi Tapi nggak juga murni. buat kita di sini ada teman-teman di bawah kan. Oke, Lanjut kita aja. lanjut karena udah digedein ya. Jadi untuk lanjut aja. sisi edukasinya, Ya, kalau betul. dikatakan katanya Bible itu murni, bagaimana membaca Lukas 1 sampai Lukas 4? Lukas pasal 1, nomor 1 sampai 4.
Dia mengaku di situ, apa katanya? Yang mulia Theophilus, aku melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Bagaimana otak kita untuk menganalisa, kemudian beropini ini murni, ya murni bahwa kita penyelidikan kemudian dibukukan. Begitu Mama Loren. Aduh, kayaknya dia kenal saya ini langsung aja. Saya lanjut dulu nih. Sapa. Bang Faru, disapa tamu dulu Bang Faru. Ya. Bang Jo nih, disapa dulu, tanya agama apa? Bentar. Ya tadi itu Mama Lauren itu si Aisyah itu. Aisyah si penghujat itu. Yang biasa nongkrong di Komando siapa? Di CP. Aisyah si penghujat. Dia itu. Oh, ya, Kan? Baruk ya. Sama kan suaranya kan Bang Dewa kan? Betul. Ya. Memang itu manusia laknat itu Pak Glenn. Dia itu. Iya, itu dia itu. Makanya tadi Bang Faruk coba sabar. Ya kan ulur, biar dia keluar sifat aslinya mau dikeluarkan, tidak juga dikeluarkannya. Gitu. Materi-materi yang ditarik di bawah dia kan itu saja. Ya Isa itu. Oke, Bang John, kalau gabung Bang John. Bang John. Ya, selamat siang Bang Faru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aja untuk semua apologet muslim ya. Saya Islam Bang Faru ya. Ya, siap. Ya, itu tadi Mama Lauren itu pagi tadi di Komal Bom dia. Di sana dia itu. Aisyah, ha? Iya. Dan menghujat di sana kan, Bang kan? Ya, itulah dia menghujat Bang Zuma, Bang Dewa, Bang Faruk itu pembahasan mereka tadi itu. Ya, Unirifa juga menjadi materi mereka tadi. Iya. Makanya tadi Bang, teman-teman, aku sudah harap datang Sinora. Kalau Sinora tadi datang, masih dulu sama dia. Layak itu si Pulan itu. Hancurlah dia sama Bunda Nora itu tadi kalau ada Bunda Nora. Iya, berdigas langsung sama Bunda Nora. Juga itu. Iya. Ya, ada salam lagi, kenal Bang. aja untuk Bang Mahadewa ya. Ya, salam Kang Dito. Ya, saya sering ini kalau tak ada kegiatan saya naik ini di komal-komal semualah api ini ya. Saya suka sekali mengikuti semua api, saya ikuti. Ya. Baik, siap. Ini Dewa mau menambahkan ini ya. Ini sedikit aja pengetahuan Gak usah menjaga fotonya, gak usah dinampakkan Bang dia. mengenai soal firman Tuhan. Bagaimana dikatakan firman Jadi Pak Faru Tuhan? orangnya. Mengenai soal firman Tuhan. Silakan Bang Dewa, silakan. Baik, sedikit aja dari Dewa. Bagaimana dikatakan sebagai firman Tuhan, sementara isinya seperti karangan anak SD. Kita tentu mengalami yang namanya sekolah SD ya. Ketika yang namanya kita sekolah SD, tentu ada pelajaran yang namanya mengarang. Ingat nggak pertama kali ketika kita menulis mengarang itu apa? Mengarang cerita. Ketika seorang guru menyuruh kepada muridnya untuk pelajaran mengarang. Kira-kira bunyi ayat pertamanya itu apa tuh? Bunyi kata-kata pertamanya apa ketika mengarang itu? Ada yang tahu nggak? Ayat pertama apa? Kata-kata pertama ketika mengarang waktu SD. Dahulu kala. Nah, dahulu kala pada suatu hari, betul ya Pak Gen ya? Dan itu persis di dalam kitab mereka. Di dalam Ayub 1 nomor 6, pada suatu hari. Di dalam Lukas 20 nomor 1, pada suatu hari. Di dalam Lukas 8 nomor 22, pada suatu hari. Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya. Ini kayak karangan anak SD dulu loh ini. Silakan dicek kalau tidak percaya ya. Kisah Para Rasul 3 nomor 1, pada suatu hari. 1 Samuel 14 nomor 1, pada suatu hari.
Matius 12 nomor 1, pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Ini persis karangan anak SD ini. Persis ini. Silakan cek kalau tidak percaya ayatnya. Jadi apakah masih pantas ini dikatakan sebagai firman Tuhan? Bukan. Ini bukan firman Tuhan. Tadi Kang Dito pun sudah menjelaskan itu adalah hasil penyelidikan. Dan ini pun Dewa berani menafsirkan persis karangan anak SD ini. Pada suatu hari. Begitu ya. Shalom. Silakan lanjut. Antonius, selamat siang Bang Dewa. Antonius, selamat siang. Siang. Ini udah aku naikkan kamu. Ya, saya bingung. Agamamu apa? Saya Enggak, agamamu apa? Saya Kristen. Oke. Saya salut ini lihat si Faruk ini. Kalau saya nongol dia ngumpet ini. Jangan Bukan kau si bawa Faruk. Bang Faruk, kuturunkan. Jangan bawa Faruk, kuturunkan. Jangan bawa Baru Faruk. saya loh tadi live si Faruk kok kamu turunkan. Ente nggak punya rasa hormat sama Faruk. Saya lebih berkuasa sini daripada Bang Faruk. Yang punya Tomal. Saya lebih berkuasa. Lah terus kuasa si Faruk apa? Si Faruk. Sekali lagi kau bantah, kuturunkan. Silakan Anda turunkan. Saya tidak mau berdebat dengan manusia tidak bermutu. Naikkan Faruk dulu. Waduh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bing. Saya belum tahu ya kalau Pak Glenn sudah marah. Ini jemuran orang aja habis ini kalau Pak Glenn marah. Iya, sembarangan. Kalau kemarin menanya, takut temenin aja daripada dia nanti takut. Ferry, selamat siang. Agama apa? Oh. Pak Naga tegur, teruskan dulu. Dewa mau makan dulu bentar. Mau jalan malahan ini aku mau kubesarkan Uniripa ini mau kutanya nih yang semua sebenarnya aku mau yang mau jalan udah mau waktu sholat yang di sini tapi aku tunggu dulu Uni dulu ini. Arifin, selamat siang, agama apa? Arifin, selamat siang, agama apa? Arifin, top marah loh, 2 kali dipanggil nggak ada tuh yang nggak jawab langsung turun loh. Amir, selamat siang, agama apa? Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, ini forum Muslim ya. Iya, debat lintas agama. Ada yang mau disampaikan Oh, iya. sebelum saya turunkan? Oh, mau nanya nih boleh? Muslim nanya ke masjid aja Pak. Ya, Oh, begitu. Oke. ya, oke ya. Yuk. Suhaila, selamat siang. Suhaila, selamat siang. Agama apa? Suhaila, selamat siang. Agama apa? Bayuangi, selamat siang. Agama apa? Bayuangi, selamat siang. Agama apa? Jiwa Baru, selamat siang. Agama apa? Agama Kristen. Kristen. Oke. Kang Dito, monitor. Iya. Oke, lanjut. Itu tuh, sama Jiwa Baru. Iya. Sejak kapan Bang Kristen jadi agama?
Wah, sejak setahu saya bernapas dan mengetahui bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Nggak nyambung bang. Sejak kapan Kristen itu jadi agama? Oh, ya saya terbatas pada pemikiran saya sejak saya sekolah sih. Artinya ya kalau mau dipikir dari sejarah panjang sekali. Siapa pembuat sejarah paling paling dikatakan paling tepat lah, paling valid itu siapa bang? Arti dari bahasa Inggrisnya history. His itu dia dan story itu cerita. Ya, Jadi siapa history. pembuat sejarah yang paling bagus? Sejarah itu adalah Tuhan sendiri. Oke, Tuhan siapa namanya bang? Kita percaya sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Siapa namanya bang? Bisa Allah, bisa Yesus, bisa Roh Kudus juga sama ya. 3 berarti bang? Ya, Bukan 1 bang? kalau kita percaya, kita mengimani dengan 3 in 1 itu, tunggal. 3 in 1, kayak kopi susu ya bang ya? Oh, boleh apa saja bisa Iya, gula, kopi, susu sejatinya adalah kopi gitu ya. Saya tertarik tadi dengan Mahadewa itu tentang firman loh, tentang buku Alkitab itu. Saya mungkin tertarik untuk sedikit menanggapi gitu. Oke. Firman itu apa bang menurut abang? Firman kan itu kita ini firman itu kata-kata Allah yang berkuasa kan, ucapan. Ya, apakah firman itu Tuhan itu sendiri? Ya, setelah dia menjadi manusia, dia Tuhan sendiri. Yang lebih awal Tuhan dulu atau firman dulu bang? Dia bersama-sama dengan Allah. Firman Kejadian itu 1 dikatakan di situ pada mulanya Tuhan dulu itu bang. Ya. Terus kemudian perjanjian baru muncul pada mulanya firman. Lebih duluan mana bang? Tuhan sama firman? Dan mereka itu bersama-sama pada saat dunia diciptakan, dia sudah ada memang. Seperti dalam Amsal. Sebelum dunia Di situ dikatakan pada mulanya firman bang, bukan bersama-sama bang. Ya. Di situ dikatakan pada mulanya bang, bukan bersama-sama bang. Dan kalau pada mulanya kan itu berarti mula-mula loh. Iya. Pada mulanya firman atau pada mulanya Tuhan. Yang Hanya betul berarti yang mana? sebelum ada segala sesuatu itu firman sudah ada dengan Allah bersama-sama. Oke, dikatakan bersama-sama itu ada berapa bang? 2 atau 1 bang? Allah dalam itu Pak, adalah satu, dia sendiri adalah pribadi. Firman dan Tuhan itu objek yang sama atau berbeda bang? Sama dia. Sama, berarti di situ dikatakan firman maupun Tuhan itu adalah sama, satu objek, betul ya? Ya. Kemudian firman itu yang satu objek menjadi manusia, betul ya? Betul, bisa. Jadi tidak ada Tuhan lagi karena sudah menjadi manusia, begitu? Tetap pribadi Tuhan tetap satu ada gitu. Oh, tetap ada. Berarti ada berapa dah? Kalau tadi dikatakan 1, ternyata masih ada yang satunya. Yang satunya jadi manusia. Kita tidak bisa dijangkau dengan cara berpikir manusia yang sia-sia kan? Artinya ya kita Itu yang berpikir tertulis, Bang. Yang kita bahas adalah yang tertulis, bukan nalar kita berpikir, tetapi yang tertulis yang kita diskusikan, Bang. Ya yang tadi kan dipakai Yohanes pasal 1 itu kan. Pada Iya. mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14, dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Itu yang kita percaya ya. Oke, berarti ada 2 objek di sana. Tuhan yang satunya masih ada, kemudian ada satunya lagi yang menjadi manusia, betul ya? Ya, dia sendiri itu. Oke, berarti ada 2 ya? 2 objek ya? Ya boleh. Dua Oke. pribadi lah. Oke, kita runutkan lagi. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang? Dia penyelamat dunia. Dialah Yesus. Siapa dia? Oh, Yesus. Apakah ada di dalam Bible itu Yesus mengatakan akulah firman itu yang menjadi manusia? Oh,
firman yang menjadi manusia, Yohanes Rasul Yohanes yang mengatakan hal itu, artinya dia menyaksikan bahwa memang benar Oke, dia berarti dilahirkan bukan Yesus ya, tetapi Yohanes, betul ya? Tetapi Yohanes yang mengatakan firman itu menjadi manusia dan dituduhkan kepada Yesus, betul ya? ya karena Jadi dia dituduh. dilahirkan sudah ya. Jadi Yesusnya dituduh kalau dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Memang sudah dari sejarah 700 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Sejarah memang mana sudah. Bang? Coba diulas dulu sejarah mana yang mengatakan bahwa tuduhan Yohanes itu betul firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus. Apa judul sejarahnya Bang? Ya artinya kan dia merunut dari sejarah-sejarah para nabi yang sebelumnya. Dia juga tahu. Sejarah para nabi otomatis kita melihat di nubuatan, di perjanjian lama. Apakah ada tertulis nama Yesus Bang? Ya, jauh sebelum Yesus ada itu, nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu memang sudah dinubuatkan atau diwahyukan bahwa memang akan ada datang itu juru Apakah selamat. ada di perjanjian lama mengatakan Elohim menjadi manusia? Allah menjadi manusia. Memang waktu itu Elohim ada. menjadi manusia ya di perjanjian lama, ada atau tidak? Tahu saya dia hanya turun, dia dilahirkan, dia bahasannya diutus boleh datang ke dunia, dikirim. Oke, kita beralih topik ke secara rasional Bang. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan Bang? Dalam pribadi yang sama dia tidak bisa menciptakan Tuhan. Dia sendirilah itu Allah. Otomatis bisa kita simpulkan bahwa ciptaan ini yang menganggap ciptaan itu menjadi pencipta, betul ya? Tidak ada lagi diciptakan selain dia sendiri yang menciptakan. Tidak lagi. Apakah Yesus pernah menciptakan? Kalau Yesus menciptakan, iya, bisa. Menciptakan apa yang ditunjukkan di dalam Bible? Menciptakan air menjadi anggur kan? Ada. Itu merubah Bang. Kalau menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu penciptaan. Air kan? Waktu itu air kan? Itu mukjizat, merubah air menjadi anggur. Itu mukjizat abangku. Itu malah lebih itu dari menciptakan justru. Mungkin ya apa nilainya Yang hampir. saya bicarakan, apakah ciptaan itu bisa menciptakan? Yesus bukan ciptaan masalahnya menurut saya itu. Ya, katakan dipaksakan. Ternyata Yesus mengatakan di dalam Bible, Bapa itu lebih besar daripada aku. Di saat Apakah dia ada substansi bahwa ada Tuhan besar, dia Tuhan kecil, Bang? tidak ada sih Tuhan besar Tuhan kecil karena dia sendirilah Allah itu sendiri menurut kita. Di Matius dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau sudah Bapa itu seperti yang disebut oleh Yesus, itu apakah Tuhan yang maha pencipta yang disebut Yesus Bapa, atau ada untuk dirinya sendiri? Ya, kalau sudah begitu kan berbicara potensinya dia sebagai manusia saja, dia berbicara seperti itu. Ya kan memang dia manusia, Bang. Tunjukkan dalil bahwa dia itu sebagai Tuhan di mana, Bang? Biasa Yohanes 13:13 itu sudah sering dibahas itu. Konteksnya apa itu Yohanes 13:13? Waktu manusia mengatakan apakah kamu Tuhan, ya kamu benar apa perkataanmu. Konteksnya tentang apa Yohanes 13 itu, Bang? Ya waktu dia ditanya apakah seperti apakah engkau Allah itu, seperti apakah engkau Tuhan itu, ya. Abang ngawur, abang ngaco. Baca Yohanes 13 itu konteksnya apa, Bang? Ya cobalah. Konteksnya adalah pembasuhan, Bang. Di situ murid-murid dibasuh kakinya oleh Yesus. Abang jangan ngaco. Kalau mau memberitakan tentang kebenaran dalam kekristenan, yaitu tentang Bible, pada saat ditanya dengan sesuatu yang point of view-nya bisa diambil rujukan oleh teman-teman semua yang mendengar, Anda jangan membuat suatu narasi penyesatan publik. Yohanes 13 itu tidak mengatakan yang seperti abang sampaikan. Itu tentang pembasuhan. Dari saudara yang bertanya, di manakah Yesus pernah mengaku dia Tuhan? Dia tidak pernah mengaku, tetapi dia mendapatkan legitimasi dari manusia kan, yang mengakui bahwa dia itu Tuhan. Apa kata iblis di sana pada waktu dia itu
diajak melintasi gunung, diajak kemana-mana oleh iblis, apa yang dia katakan? Jangan kau cobai Tuhanmu, sebab ada tertulis sembahlah, kan begitu, sembahlah Tuhanmu, bukan sembahlah aku. Kalau setan atau iblis saja dia katakan seperti itu, kenapa abang justru menuhankan dia? Apakah ini dari pemahaman yang gak salah sini? Artinya ya kita mengakui bahwa pada saat itu dia baru dan namanya dicobai kan? Dia dicobai. kalau Yesus dicobai oleh iblis, dia mengajarkan kepada iblis, jangan kau cobai Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Justru itu dia perjelas, disitulah dia perjelas bahwa sebenarnya iblis pun harus menyembah Tuhan gitu kan? Iya, tapi bukan dia. Bukan dia, bukan Yesus yang minta disembah dirinya oleh iblis. Itu iblis mengharapkan Yesus itu disembah sama dia. Tapi katanya Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis. Sampai Kan hari ini begitu. orang yang bisa mengerti, menurut saya ya, orang-orang yang tidak bisa mengerti membedakan antara Allah dan Tuhan itu Yesus menjadi manusia tidak. Maksudnya yang selalu Oke, gini aja, tunjukkan kepada saya dalil kalau Yesus mengatakan akulah firman itu, maka kita semuanya akan approve bahwa Yesus itulah sang firman. Di mana? Nah ini ya gini ya, kita tidak pernah mendapatkan atau membaca ya, atau mungkin saya tidak pernah membaca ya, bahwa memang Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya sudah, kenapa abang yakini dia sebagai Tuhan kalau dia itu tidak mengatakan sebagai Tuhan? Dari mana abang meyakini bahwa dia itu Tuhan sementara tidak ada tertulis? Kecuali ada satu manusia yang palanya botak, kakinya sampar, ya, kemudian mengaku bertemu dengan dia di padang gurun. Dia mengajarkan kepada kalian di Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang mengatakan dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Itulah orang itu. Abang meyakini nggak kalau orang itu penting? Bahwa orang-orang Kristen mengikuti apa yang dia sampaikan. Bahkan dia berharap Yesus bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kata-kata itu yang akhirnya kalian imani tetapi tidak melihat kembali kepada orang itu. Apakah orang itu memang benar-benar orang terpenting di dalam kekristenan kalian? Kalau orang itu penting, tunjukkan sama saya seorang itu bapaknya siapa, saya mau kirim donasi kepada keluarganya yang sampai sekarang. Silakan. Saya nggak begitu mengikuti jalan pikirannya, tapi saya hanya tahu bahwa keilahian Yesus keilahian Allah itu semua tergambar dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau pemahaman kita ini membedakan antara Yesus sebagai manusia Allah yang eksistensinya sebagai Allah yang harus memiliki pengakuan dari manusia untuk dia membutuhkan pengakuan manusia. Akhirnya kan diakui sama satu orang yang jelas-jelas dia menulis Bible. Katanya diilhami Roh Kudus. Apa yang dia katakan? Dia yang mengakui dan mengajarkan kepada kalian. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu orang yang mengakui dan mengajarkan kepada kalian. Tetapi sayangnya dia tidak sama sekali mengajarkan tentang Tritunggal. Ingat teman-teman, Paulus tidak pernah mengajarkan di dalam tulisannya tentang Tritunggal. Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Dia adalah pengikut iblis. Apa yang dikatakan di dalam Bible, Markus 3 nomor 11. Pneumia atau yang disebut dengan katanya Roh Kudus, itu yang roh jahat mengajarkan kepada mereka semua menyebut Yesus itu anak Allah. Kemudian diikuti oleh orang-orang, Yesus anak Allah. Apa bedanya kalian dengan iblis? Yang diajari oleh iblis ditulis di dalam Bible, Markus 3 nomor 11. Roh-roh jahat itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah Yesus anak Allah.
Ini setan yang ngomong begitu. Kemudian kalian mengikutinya. Yesus anak Allah. Dalam sebagian dogma Trinitas. Kemudian dikatakan juga di Perjanjian Lama, marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita. Kita di situ jamak ya. Kalau di Perjanjian Lama mau diyakini sebagai kitab suci juga. Di situ katanya orang Wenes, marilah kita itu bukan zat satu, melainkan ada beberapa. Ini yang menjadi fundamental di dalam teologi Tritunggal. Jadi ada istilah mau menciptakan manusia itu gotong royong. Marilah kita. Apa kalau kayak seperti itu? Jadi Bang Jiwa Baru naik diskusi lintas agama. Kalau saya lihat dari tadi, Abang cuma defensif, hanya mengutarakan sebagian daripada iman Anda, tidak membaca dan mempelajari, memahami Bible dengan baik, melainkan dogma-dogma di dalam gereja yang Abang sampaikan. Maka request dari saya terakhir, kalau banyak penyangkalan tentang Bible, penafsirannya beda-beda, saya mengajak untuk mempelajari Al-Quran. Disitulah agama di dalam kitab suci yang disebutkan inna dina indallahil Islam. Kemudian dikatakan di surah Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Jadi dakwah yang kita sampaikan, kalau sudah banyak yang menguji, mengkaji tentang kritik teks yang dibuat oleh manusia, dikanon oleh manusia, kanon itu penstandartan, ya, dikanon oleh manusia, kemudian manusia mengkotak-katikkan sehingga banyak perpecahan. Ada berapa sekte di dalam kekristenan Protestan tentunya. Dan Protestan itu kapan? Abad ke-16. Yang gereja mula-mulanya adalah Katolik dan Ortodok. Mereka ditentang oleh Protestan yang berdiri di abad ke-16. Saat ini semakin rancu sudah. Maka kita mengajak untuk memfungsikan akal secara akademis, dalil-dalil tentang fakta historis bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dialah pengkait sejarah yang tidak pernah salah. Sehingga penciptaan manusia pertama dia berikan kepada utusannya. Kalau tidak ada wahyu yang diturunkan kepada utusannya, bagaimana manusia sekarang bisa memiliki pemahaman manusia itu pertama kali diciptakan, namanya siapa dan seperti apa. Begitupun juga dengan pasangannya. Nah, kalau pasangannya, apakah di Bible juga ada secara eksplisit nama Hawa? Silakan Uni Rifa dilanjutkan. Mudah-mudahan setelah menanggapi sedikit ya, bahwa kita ada percaya bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, adalah gambaran wujud Allah. Kalau misalnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, kalau kita tidak percaya, kita akan mati dalam dosa. Kalau kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita akan mati dalam dosa kita. Itu kepercayaan kita. Kalau kita tidak mempercayai, kita akan mati dalam dosa. Jadi ya itu kita punya pemahaman bahwa Bapa dan Yesus adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Apalagi yang terlalu banyak sekali sih kalau pengakuan tentang keilahian Tuhan yang kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, pencipta. Bagaimana bisa kita mengalihkan itu sebagai bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Ini yang menjadi menurut saya gagal paham. Saya sudah boleh masuk ini? Tafadhal Ustazah. Jangan Pak Ustazah. Unrifa Bang Kang Dito. Saya mahasiswi. Ini ya saya ngobrol sama siapa nih, Bang Esadai? Yang barusan bicara itu Bang Esadai ya? Ya, benar nggak? Yang barusan bicara. Siapa Jiwa Baru ya? Oh, Jiwa Baru. Ya. Bang Jiwa Baru, salam kenal ya. Udah pernah diskusi sama saya, Bang Jiwa Baru? Saya belum pernah. Ini awam aja. Oke, pertama salam kenal dulu, my brother CNKRI berbeda keyakinan. Selamat datang di Komal Diskusi Lintas Agama. Ini adalah tempat kita berdiskusi, memberikan ide dan gagasan, berusaha sama-sama menginfluence, saling mempengaruhi dengan ide dan gagasan. Betul. Saya adalah orang yang berusaha ketika diskusi itu
berusaha akademik. Salah satu ciri-ciri akademiknya sebuah diskusi adalah dengan menggunakan data-data. Baik data tersebut data yang harus dikritisi maupun data-data yang memang sudah valid. Nah, dan saya tahu bahwa Abang Jiwa Baru ini seorang Kristen, tentu percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan tadi. Betul ya? Ya, bagi abang. Dan saya tahu itu karena Anda Kristen dan Anda diizinkan untuk memahami seperti itu karena cara memahami sesuatu itu adalah hak. Itu urusan Anda, your personal business. Tapi kemudian saya ingin menunjukkan kepada dunia, kepada publik 1,0K yang nonton ini, bahwa apakah abangku ini konsisten dengan statementnya sendiri. Sebagai bentuk bahwa secara naluri, benarkah abang menerima bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Maka izinkan saya membuktikan kepada Abang Jiwa Baru dan seluruh yang nonton, bahwa abang ini apakah orang yang konsisten dengan ucapannya. Kenapa saya harus menunjukkan itu? Karena saya memiliki ide dan gagasan bahwa Yesus itu kalau dikatakan Allah itu sendiri, maka konsekuensi logiknya sangat-sangat luar biasa berbahaya buat iman Kristen sendiri. Pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu bukan Tritunggal, bukan dari denominasi Tritunggal. Tapi sekte bidat bernama Oneness Sabellian Jesus Only. Karena Tritunggal, sejauh pengetahuan saya, itu adalah ideologi yang memahami Tuhan itu 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Entah satu apanya itu masih diperdebatkan sampai detik ini. Kata yang tepat untuk mewakili kata satu ini. Kalau hakikat sebenarnya gagal. Substansi juga gagal. Esensi juga gagal. Tapi ya terserahlah satu apa. Nah, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Allah, karena memang Yesus sebagai Theos tidak disebutkan, tapi Kurios iya ada. Maka Anda itu berpotensi memiliki ide dan gagasan sekte sesat dalam Tritunggal, yaitu Oneness. Nah, silakan Anda tanggapi ini dulu. Kalau Anda jujur, saya suka nih. Banyak yang jujur Oneness kok. Si yang udah meninggal, si John Peter, si Mikana, Pak Joshua Teu, Pak siapa satu lagi namanya tuh? Siapa sih namanya tuh? Henry Tan gitu. Itu terang-terangan. Iya, mereka tidak percaya dengan Tritunggal. Silakan dulu. Biar saya tahu nih, saya bicara dengan orang yang punya skema teologi seperti apa. Silakan, brother. Nah, ya maaf Takutnya ya Anda kalau tidak saya- paham dengan ideologi seperti itu. Anda tidak ngerti dengan ilmu. Itu ilmu soalnya. Yang menurut saya itu untuk pandangan-pandangan kayak gitu ya, Oneness itu kan dari apa? Dari tata cara ibadah aja, sakramen baptisan, sakramen itu mereka sudah nggak pakai Allah sama Roh Kudus. Berarti Mereka- Anda nggak berarti Anda ini. Anda tidak mau dikatakan Oneness berarti. Oh jelaslah, mereka Oke. sudah nggak mengakui kealahan itu sebagai sebuah ya. kesatuan kan? Anda ngerti nggak yang disebut pemahaman Oneness itu? Anda paham nggak? Kalau Anda nggak belum begitu paham, saya kasih data aja. Saya tahu mereka itu cuma hanya Yesus toh aja, itu yang mereka fokuskan aja, bahwa seakan-akan Allah itu tidak berkuasa di dunia, Roh Kudus tidak ada, Yesus itu toh kalau kisah. Dan artinya ya dalam pelaksanaan peribadatan mereka sudah nggak ada sebutan-sebutan Roh Kudus ya Allah Bapa lagi, itu kan sudah penyesatan terbesar bagi kita. Cuman sih. itukah Artinya, pengetahuan Anda, brother, tentang Oneness? ya banyak Ada sekali lagi ya yang Anda kita- ketahui? Kalau mau baca sejarah sih, aduh sudahlah, kita panjang Enggak. sekali. Saya kan ini, brother. Saya Kita ini kalau orang Kristen ya. sebentar, Kita ini memahami brother. tentang Tuhan itu nggak terlalu kayak teologi. Brother, sekali, brother. kan? Bentar Kalau dulu, banyak teologis orang- itu ilmu, brother. Bentar dulu, jangan lari Enggak, dulu. masalahnya nggak semua orang akan paham gitu loh. Untuk Enggak, selama itu bukan terlalu urusan sulit saya. berbelit- Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan Anda, bukan Kalau urusan kita saya. Orang paham atau enggak? dalam- Fokus, brother. Kita hanya Jangan percaya- lari dulu. Fokus dulu, brother. Fokus dulu. Oke. Kita kan diskusi nih. Mau orang paham atau enggak itu bukan urusan saya. Itu bukan hak saya. Nggak mau terlalu jauh ke Oneness, karena Oneness kan menurut Enggak, saya saya kan ya bilang sudah, dari awal enggak. kan sudah menunjukkan. Saya mau menunjukkan Anda tuh konsisten atau tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Ya. adalah Bapa atau Allah, Anda punya Oh, ya, di konsekuensi situ ya, logik Nak. secara
Itulah. Kalau membawa ke Oanes kan itu kayak menurut saya sudah bidat. Jadi sudahlah. Iya, tapi masalahnya, brother ya, menurut Kristen Tritunggal Oanes bidat, menurut Oanes Tritunggal bidat, nggak ada yang mau mengaku bahwa dia bidat. Ya namanya maling nggak mau ngaku lah. Saya hanya menunjukkan, gantian lah. Dari tadi kan saya cuman konfirmasi nih, Anda paham apa tentang Oanes? Ternyata Anda tidak sedalam itu pemahamannya tentang Oanes. Oanes itu bukan hanya meniadakan Roh Kudus atau apa, bukan. Ada istilah namanya modalisme. Oanes modalisme, ada namanya monarki modalisme. Apa yang disebut dengan monarki modalisme? Sebenarnya ini perkembangan dari pemikiran, konsepsi sebenarnya nih. Nih saya tunjukkan, saya pakai data. Ini namanya saya berusaha akademik. Artinya saya bicara bukan karena saya sok tahu, bukan karena saya tahu. Tahu dari mana? Dari encyclopedia.com. Nah, ini data saya. Ya, silakan kalau Anda keberatan dengan data ini dibawa antitesis bahwa ini encyclopedia.com ini adalah salah satu situs yang tidak layak dipercaya. Bahwa alasannya. Mari kita bahas nih. Apa yang disebut dengan modalisme? Modalisme juga sabellianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarki ya Tuhan, dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Jadi orang Oanes ini percaya Tritunggal loh. Bukan Anda bilang nggak percaya Putra Roh Kudus loh. Salah, justru dia ngeklaim dia Tritunggal. Tapi dia yang Tritunggal yang apa? Model Tuhan. Pakai lagi, hanya Yesus saja toh gitu kan. Enggak, kan saya tunjukin barusan. Masa Anda mau memakai? Ini saya pakai data loh. Bahasanya mereka seperti pada aduh, ini kalau kayak gini sulit nih. Anda nggak bawa data, saya bawa data. Kalau Anda tidak sepakat dengan data ini, bawa bantahannya, kan begitu. Saya udah tunjukkan bahwa Oanes itu bukan hanya tidak mengakui Roh Kudus, bukan hanya itu, ada namanya monarki modalisme. Dia percaya Tritunggal, tapi yang Tritunggal itu apa? Bukan personal, bukan pribadi Tuhan yang tiga, tapi model Tuhan. Contoh, Allah Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus, tapi mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka mau karena mereka Tuhan yang berkuasa. Itu namanya monarki modalisme, dan itu termasuk sesat dalam sekte Tritunggal. Karena Tritunggal itu memahami tiga pribadi itu tiga pribadi yang berbeda. Father is, makanya Anda pelajari itu perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. Itu data. Siapa pencetusnya saya nggak tahu. Nah, artinya ya Anda sadar nggak sadar, terima nggak terima, saya tunjukkan data bahwa ada indikator bahwa Anda ini seorang Oanes yang tidak mengakui keoanesannya. Banyak, dulu Mikanan juga nggak mengakui keoanesannya, ujung-ujungnya akhirnya setelah dia dikatakan sesat sama orang Tritunggal, akhirnya dia bangga dengan keoanesannya. Itu kan saya bilang menguji konsistenan seseorang. Jadi ciri-ciri ketidakbenaran itu tidak konsisten, karena kebenaran sendiri artinya adalah coherence. Kemudian tidak sesuai dengan pembuktian. Yang ketiga tidak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa tuh disebut dengan tidak benar. Tidak bisa bisa dikatakan tidak benar. Maka ketika Anda mengaku bahwa Tritunggal ini segala macam, ya Anda tidak benar di sini secara akademik. Karena Anda adalah orang sekte sesat menurut umat Tritunggal mayoritas. Nah, itu. Tapi apakah Anda ini berhak mengimani konsep si agama Kristen Oanes atau monarki modalisme? Berhak. Cuman kita akan mengupas tuntas lagi nih, apa konsekuensi logik kalau Anda memiliki paham seperti ini. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, pertama literasinya apa? Jangan Bapa dan aku satu. Anda kalau lihat ya, satu menurut Paulus ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Elohim, dengan Theos. Nah, ini kita lihat nih. Menjadi satu dengan Bapa. Ya. Sebenarnya teori itu banyak, pikiran-pikiran manusia itu menyesatkan sebenarnya. Logika manusia ini Anda aja Kristen karena pemikiran manusia loh. Kok Anda bilang begitu? Manusia itu semua kalau sudah bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang kita percaya, semua itu pasti penyesatan. Anda, saya bisa tunjukkan Anda bertentangan dengan ayat-ayat kitab Anda loh. Dengan firman Tuhan gitu, nggak bisa. Iya. Justru Anda bertentangan. Saya punya data Anda bertentangan. Kalau Anda bilang Yesus itu adalah Elohim atau Allah, nggak ada datanya. Hah? Dia menyatu dengan Allah kan? Iya, menyatu itu maknanya kan menurut Anda satu. Ya udah, sekarang saya tanya. Menurut Anda satu Yesus dengan Bapa itu satu apa?
Apakah yang makan ikan goreng yang mati di tiang salib adalah Bapa? Ya contohnya seperti kita kan punya jiwa, tubuh dan roh kan. Berarti Sama. Bapak juga begitu, punya jiwa, tubuh, dan roh. Bedanya kita dengan Allah itu ya kita cuma ciptaan, sementara dia adalah Allah satu-satunya. Iya, tapi dia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Ya, pribadi. berarti ya. Tuhan Anda dari Betul. awal sudah manusia berarti. Oh tidak. Loh, Dia ada nanti tubuh, datang- ada jiwa, dan roh. Berarti dia punya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Berarti ya betul. manusia kan begitu, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Iya. Ya sudah, berarti Bapak itu punya tubuh, Iya, itu punya nanti kelamin, jadi punya manusia gender. Tubuhnya itu jadi berbentuk manusia. Tubuhnya nanti ada setelah Iya. dia. Tapi Oh, waktu berarti dia masih- oh gitu. Berarti Tuhan Anda ini tadinya roh, tidak punya tubuh, tapi ketika dia menciptakan manusia, dia meniru ciptaannya gitu. Kan, maksudnya setelah dia datang ke dunia baru tubuhnya jelas melalui Yesus Kristus kan. Sebelumnya kan dia nggak punya tubuh Yesus kan, tidak punya tubuh Iya, daging kan betul. sebelumnya. Ya, waktu Nah, dia maka menciptakan- dia meniru, dia mencontoh ciptaannya sendiri. Pertama dia ciptakan manusia dengan tubuh daging, akhirnya dia contoh tuh ciptaannya. Pada saat manusia diciptakan pertama kali, marilah kita menjadikan manusia serupa. Oh, dan berarti dia segambar. sudah manusia dari awal, sudah punya tubuh manusia dari awal. Waktu itu dia mengatakan marilah kita, berarti ada zaman. Iya, berarti dia sudah punya tubuh kan waktu itu. Sudah ada tubuh kedagingan Tuhan kan? Nanti bentuknya baru kelihatan setelah dia jadi manusia kan. Iya, berarti belum. Waktu itu dia sudah ada tubuh belum? Waktu dia bicara marilah kita. Iya, betul, Belum. betul, belum. Kapan dia Ya. pertama sekali punya tubuh? Ya waktu dia dilahirkan Maria kan. Ya berarti lebih dulu Adam punya tubuh dibanding Tuhan Anda. Berarti dia nyontek ciptaannya sendiri kan, meniru ciptaannya Dia sendiri. jadi manusia. Untuk apa sih dia datang? Iya, berarti saya tidak salah ya bahwa saya katakan Tuhannya Anda. Dia datang ke dunia dulu kan. Iya, saya nggak tanya tujuannya ke dunia, itu urusan dia. Mau ngapain kek, kan dia Tuhan menurut Anda. Suka-suka dia lah mau ke dunia ngapain. Saya cuma mau bilang, tegaskan bahwa konsekuensi logik penjelasan Anda. Gantian dong. Saya mau teman-teman dicatat ini ya. Jadi Tuhannya Bang Jiwa Baru ini tadinya bertubuh roh, belum punya tubuh daging. Setelah dia menciptakan tubuh daging, baru dia meniru, merubah dirinya mirip manusia. Berarti Tuhannya umat Kristen atau Tuhannya Bang Jiwa Baru ini meniru ciptaannya. Kayak saya nih contohnya ilustrasinya begini. Saya ciptakan mobil, saya bikin mobil. Oh, saya pengen jadi mobil nih. Saya berubah jadi mobil saya. Nah, gitu kira-kira ilustrasinya ya, Bang. Ini pahamnya masalahnya kan dia kan harus bagaimana dia kan nggak mau jadi monyet atau jadi robot. Iya, dia nggak mau jadi monyet, dia maunya jadi manusia, bener ya Bang? Iya, Skenario dia untuk memilih. menyelamatkan manusia kan dia harus jadi manusia. Berarti betul kan? saya ya. Iya, makanya dia menyamar jadi manusia karena dia meniru, bahkan dia meniru ciptaannya. Dia bikin dulu ciptaannya, baru dia habis itu mencontoh. Dia hanya membentuk dirinya seperti apa yang segambar dia. Seapa yang Loh, ini sebenarnya yang meniru siapa, Bang? Kita meniru Tuhan atau Tuhan meniru kita nih? Yang mana sih bingung nih? Katanya dia menciptakan segambar. Ini pemahaman yang salah, ini konsep yang salah kalau bilang. Yang mana Tuhan nih itu yang betul? Aduh, kok jadi bingung nih saya nih. Aduh, tunggu, saya pegangan dulu nih. Tunggu, ulangi lagi. harus jadi manusia. Yang lebih dulu, Bang, yang lebih duluan bertubuh manusia, Tuhan atau manusia, Bang? Memang Adam itu yang Adam lebih manusia. duluan. Adam lebih duluan ya. Tuhan belum punya tubuh daging nih. Betul. Ribuan tahun kemudian baru dia merubah dirinya menjadi daging. Di saat Adam diciptakan kan Dia sudah Allah punya tubuh menciptakan manusia belum? Adam itu serupa dengan segambar dengan mereka itu Oh, dengan berarti manusia yang mirip Tuhan. Ya jelas lah itu kan. Wah, serupa berarti dengan Tuhan Anda segambar. manusia dari awal. Oh tidak juga dalam bentuk Katanya dia sudah punya fisik dari awal. Gimana ini, Bang? justru ini justru inilah baru kita tahu bahwa benar-benar pada saat Adam diciptakan, Allah menciptakan Adam itu serupa dan segambar. Iya, berarti kita mirip Tuhan ya, Bang? kita nggak perlu ada visualnya Tuhan manusia waktu itu. Iya, kita mirip Tuhan kan, Bang? Bentar dulu, Bang Faruk, saya mau lihat GoFood saya dulu ya, Bang Faruk. Bentar, Bang, ada GoFoodku bentar. Bukan Yesus yang meniru Adam, tidak, tetapi justru Adam Bang yang Faruk dan Bang Dewa, lanjutkan dulu konfirmasi dong. Saya masih bingung nih. Apakah Bang Jiwa Baru ini Tuhannya meniru manusia atau manusia niru Tuhan ya? Saya masih bingung. Tolong konfirmasi dulu nih. Berubah-ubah nih, Bang. Pusing kepala aku nih, Bang. Minum Paramek aku nanti nih. Ya, memang susah untuk dimengerti. Memang nggak mudah. Bang Dewa, dilanjutkan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa monitor. Ya, monitor, ya, siap. Bang Faruk, ya. Dia lagi sholat ya. Silakan Bang Bang Jiwa Baru. lagi. Anda pastikan Bang Jiwa Baru.
Tuhan Anda yang menyerupai manusia atau manusia yang meniru rupa Tuhan Anda? Silakan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Manusia menyerupai Tuhan. Iya. Ya. Oke, berarti Tuhan Anda ya menciplak rupa manusia. Ya salah sebenarnya ini. Sejak pertama Tuhan itu Adam Kebalik itu Bang Faruk, kebalik Bang Faruk nih Bang Faruk nggak punya Roh Kudus nih. Ah, ini aku jelaskan dulu Bang Faruk nih Bang Faruk nih nggak sepintar aku. Aku tuh gampang paham loh. Salah Bang Faruk, bukan Tuhan yang menciplak manusia. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Jadi badan kita nih kayak Tuhannya orang Kristen, Bang. Oh iya. Ya kan, ya Bang? benar kan, itu benar karena kan Bukan? Adam diciptakan. Emang Tuhannya udah manusia dari awal gitu. Jadi itu manusia Yesus itu memang sudah ada gambaran Allah sejak dari Adam. Sudah kan? berdaging sejak zaman dulu kala, Ada. Bang Faruk. Cuman nggak kelihatan aja dulu. Konteks manusia atau mengikuti manusia, Iya. apa itu pemahaman yang keliru sekali ini. Dari awal Sejak Bapak awal itu sudah manusia laki-laki, diciptakan, Bang. manusia itu Ya kan, sudah diciptakan ya kan, Bang? berupa dan Benar segambar. kan, Bang? Nah, Iya, betul. Yesus baru Betul bentuk fisik berarti. yang sama Masya juga Allah. itu sama gitu. Iya, Gimana sih? iya, Pak. Iya, enggak, kami udah paham kok. Benar nggak pemahaman kami? Kami berdua udah pintar kan, udah punya Roh Kudus kan, saya dan Bang Faruk kan? Bahwa ada Roh Kudus. Tuhannya Abang Jiwa Baru itu memang sudah berdaging sejak semula. Karena kita yang mirip Tuhannya Bang Jiwa Baru, betul kan? Benar sekali. Unirifa itu Masya sama Allah. seperti Tuhan, sama dengan Hawa, betul. Iya. Ya. Loh, kalau giliran kalian mirip Tuhan, saya mirip manusia. Nggak adil kali Tuhan kalian ini. Giliran kalian laki-laki mirip Tuhan. Giliran aku mirip manusia. Kenapa kami nggak mirip Tuhan? Masa kita menolak Wah, pantaslah kami ditindas perempuan nih. Sejak dulu wanita ditindas pria. Karena pria itu mirip dengan Tuhan. Jahat kali lah Tuhan Abang ini. Nggak terima aku sebagai perempuan loh. Aku mirip Hawa, mirip ciptaan. Abang mirip Tuhan. Pantaslah kami jadi budaknya mendahulu kala. Ah, terima aku kayak gini lah. Satu itu katakan bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti kan Berarti dia kami nggak bukan bohong. manusia ya? Berarti kami perempuan ini bukan manusia? Ya manusia ciptaan kan. Kita Katanya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lah aku punya payudara, Tuhan Abang berarti punya payudara juga. Karena kan kami mirip dengan Tuhan Abang. sejak Hawa diciptakan dia mereka beranak. Anak itu sampai ke kita kan, kita ciptaan. Bukan. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata yang segambar serupa Tuhan itu si Adam. Adam laki-laki. Nah kami ini tidak segambar serupa dengan apa? Berarti kami bukan manusia menurut Tuhan Abang. Enggak bilang gitulah. Kita tetap manusia. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti yang kategori manusia cuma si Adam dan keturunan laki-laki. Bang Faruk, nggak mau aku lagi berteman samamu Bang Faruk. Kau mirip Tuhan, aku mirip bukan Ih, jahat kali lah Tuhannya orang Kristen ini loh. Kan sama. Pantaslah Cuma kami beda- ini disuruh. Pantaslah Beda kami ini kami beda diizin. kelamin. Patutlah kami ini melahirkan dan sakit melahirkannya. Kalian cuma disunat, kalian enak kali kalian loh. Ternyata kami sudah ditindas sejak sebelum diciptakan ini. Gimana ini? Apa Kita nih, kok kelamin aja. Bukan, aku nggak terima Bang sebagai perempuan. Ternyata ini yang menjadi asbab perempuan ditindas oleh pria karena kalian mirip Tuhan, kami nggak mirip dengan Tuhan, kami mirip ciptaan. Aku mau demo ini sama Tuhannya kalian ini. Nggak terima aku loh kayak gini loh. Mentang-mentang kami perempuan diciptakan mirip manusia, giliran kalian mirip Tuhan, kami mirip manusia. Itu pun kami nggak mirip sama manusia. Manusia laki-laki, kami perempuan. Kalian nggak punya tete, kami dikasih tete. Jahat kali ini, gini lah, nggak adil ini. Coba gimana topiknya, sudah kayak lari jauh ini. Bang, saya nih sakit hati Bang sebagai perempuan. Masa kami perempuan nggak mirip Tuhan, giliran kalian mirip Tuhan. Pantaslah penindasan selama ini. Loh, kan Abang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata Tuhan laki-laki. Hawa itu manusia atau bukan? Kan kami mirip manusia, bukan manusia. Yang manusia, kalian. Kita juga sudah, perempuan juga segambar. Oh, berarti kami segambar Tuhan. Oh, berarti Tuhan kalian kadang-kadang punya titik juga. Ya, manusia itu segambar serupa, cuma beda. Berarti ke saya, mohon maaf nih, saya perempuan ini mirip Tuhan juga. Ya jelas lah. Wah, berarti sekali-sekali Tuhan kalian bisa jadi perempuan.
Ya ini kan manusia, masa kita nggak bisa bedain laki-laki sama perempuan. Kalau nggak ada perempuan kita mana ada keturunan. Bukan itu, aku masih di statement ini loh Bang. Marilah kita menciptakan manusia segambar. Ya, berarti kita nggak akan ada. Kita Bukan nggak nilai. itu Bang. Bentar Bang. Aku masih bingung. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata yang segambar dengan Tuhan itu laki-laki. Ternyata kami juga segambar dengan Tuhannya Abang Jiwa Baru ini. Juga kan? Iya, berarti kami segambar dengan Tuhan Abang. Ngambil rusuk laki-laki dari Adam, kemudian dia pasangkan ke... Iya, bukan itu Bang. Kok kemana-mana? Berarti aku perempuan ini segambar dengan Tuhan Abang berarti. Betul sekali, amin. Berarti betul. Tuhan Abang kapan-kapan punya tetek juga? Dalam kemahakuasaannya dia bisa melakukan hal apa saja loh. Wah, Bisa saja. Dia bisa. Terlalu di dalam hati Sir ini. ini baru keren nih. Dengar kalian laki-laki ya, jangan kalian pikir tuannya Oten hanya bisa jadi laki-laki loh, jadi perempuan juga bisa. Jangan sombong kalian. Kami juga bisa ditiru Tuhan. Tuhan juga bisa punya tetek. Orang wanita loh. Bukan hatinya tetek Bang. Nggak cuman itu dalam kemahakuasaannya. Berarti gak cuman itu. Berarti dia juga bisa baperan kayak kami perempuan ini. Datang bulan juga Tuhan kalian nanti suatu saat, ya kan Bang? Lihat aja deh. Dia mengerti semua manusia, hati manusia kok. Yaudah, udah paham aku. Udah. Kita hargai pemahaman Bang Jiwa Baru ini ya. Dari konklusi yang kita diskusikan ini, aku mendapatkan ilmu baru. Menurut Bang Jiwa Baru, manusia itu meniru Tuhan, maka memang Tuhannya sudah berwujud manusia sejak semula, teman-teman. Bukan roh seperti selama ini yang dituduhkan oleh orang Kristen ya. Berarti orang Kristen yang bilang Tuhan itu roh itu bertentangan dengan Bang Jiwa Baru ya. Ingat ya, Bapak itu bukan roh, tapi sudah bertubuh sejak awal, sudah berbulu tipis-tipis, sudah berkelamin, sudah berlidah. Gitu. Nanti turun Adam dulu, baru sampai Yesus Kristus, dia ulang lagi. Ya, saya sudah selesai. Ya, saya sudah selesai, sudah mendapat pencerahan dan saya tercerahkan. Kita diskusi kan, bisa jadi. Terima kasih Abang. Ya, terima kasih informasi Abang. Saya baru tahu Abang menyembah kepada Tuhan yang berwujud manusia sejak semula dan luar biasa. Semoga kejujuran ini sangat luar biasa. Semoga umat Islam menyadari bahwa ya harga mati buat Abang Jiwa Baru. Jadi umat Islam dan umat kejawen non Kristen ya. Bentar Bang, saya promosikan dulu Bang. Saya bantu Abang promosi. Ya. Buat kalian umat non Kristen yang kepengen punya Tuhan berwujud manusia sejak semula, sejak purbakala, silahkan kalian jadi penyembah Tuhannya Bang Jiwa Baru. Ikut denom Bang Jiwa Baru ya. Nah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau karena kalau saya menuhankan Tuhan berwujud manusia, saya pagan. Saya sama seperti penyembah-penyembah berhala, menuhankan Tuhan berkelamin berbentuk manusia. Saya nggak mau sama dengan penyembah pagan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Tidak meniru rupa bentuk makhluknya dan juga tidak ada makhluknya yang bisa meniru dia. Dan Tuhan tidak menciptakan kita mirip dengan dia. Ya, tidak mirip dengan Tuhan. Karena kita manusia, kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Allah adalah pencipta. Dan dalil kita dalam Al-Quran jelas, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, artinya Allah tidak semisal dengan apapun dan tidak ada yang setara dengan Allah. Maka Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah dengan segala sifat yang mulia tentang dirinya. Nah, jadi kita berbeda pendapat dengan Bang Jiwa Baru. Saya menghormati keputusannya menyembah kepada Tuhan yang sudah berwujud manusia sejak semula. Dan semoga dia bahagia melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang berbentuk manusia sejak semula. Dan semoga dia ke gereja dengan aman. Semoga dia bisa membuat denom. Ya. Ketemu dengan Tuhan ya. Hah? Ya, berharap Uni Rifa juga ketemu dengan kebenaran Tuhan. Nggak mau kalau dalam perspektif kebenaran menurut Abang. Saya takut bertemu Tuhan laki-laki. Saya takut Bang. Saya takut kalau saya bertemu dengan Tuhan laki-laki Bang. Saya nggak minta harta. Saya minta dinikahin nanti Bang. Takut saya. Apalagi dia ganteng. Enggak Bang, saya jujur ya Bang ya. Saya kan normal nih Bang. Saya bukan orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau saya lihat laki-laki ternyata pemilik dunia, pemilik alam semesta, ganteng pula, baik dan lembut lagi kepada saya. Saya takut nanti saya jatuh cinta, minta dinikahi nanti saya.
nggak tahan saya untuk tolonglah nikahi aku. Takut bang, saya nggak minta harta nanti, nggak minta jodoh, saya minta dijodohkan sama dia nanti. Makanya saya nggak berharap bertemu dengan Tuhan abang yang bentuk laki-laki itu. Saya takut bang, nggak bisa menahan diri untuk mencintainya nanti. Kalau dia datang nih bang, tiba-tiba terbelah nih ya atap saya, turun dia ke bawah, ganteng laki-laki. Saya takut ini pintu nggak saya buka-buka loh bang. Saya takut saya kunci pintunya, saya telan bang kuncinya bang. Nggak bisa kau keluarkan, kau hanya milikku. Takut saya begitu nanti. Ya. Iya, takut. Dengan cara yang baik Tuhan bisa datang tuh. Enggak, tapi saya kayaknya enggak juga sih bang. Karena Yesus itu mengatakan begini. Kata Yesus Tuhan abang yang laki-laki itu, Yesus datang untuk orang pendosa. Dalilnya ada. Saya artinya dia nggak datang ke saya karena saya nggak ada niat sengaja untuk berbuat dosa bang. Kalau kilaf ya sering saya bang. Kilaf saya sering kilaf. Sering lalai dalam ini saya sering. Tapi kalau menyengajakan diri untuk berbuat dosa dan mencintai perbuatan dosa itu nggak boleh saya. Jadi dia nggak akan datang ke saya. Saya harus berbuat dosa dulu dan menikmati dosa. Tenggelam dalam dosa baru Yesus datang. Saya nggak mau. Kita Rifan nggak percaya kalau kita punya dosa warisannya dari Nggak percaya bang, saya percayanya warisan itu kalau nggak harta, uang, kecerdasan dan genetik. Kalau dosa nggak diwarisin dalam Islam bang. Waktu Adam dan Hawa manusia pertama makan buah terlarang kemudian diusir dari Taman Eden itu dosa itu nggak nyampe ke kita ya keturunannya. Ya enggak lah. Enak aja nyampe dia yang buat, saya pula yang ikut. Apa kau? Kau yang buat, kau yang nggak kau yang makan, aku pula yang salah. Hah? Di dalam Mazmur katakan dalam kandungan aku sudah berdosa dalam kandungan. Itu kan si Yakub, bukan saya. Mana ada di situ seluruh manusia dalam kandungan telah berdosa, kan si Yakub yang bilang itu. Dalam kandungan aku telah berdosa, kan dia. Ya dialah yang aku berdosa, bukan aku. Kecuali ada Tuhan bilang, wahai kalian umat manusia, karena si Adam telah berdosa, kalian semuanya telah berdosa, maka turun temurun kalian menanggung dosa, maka aku akan datang menyalibkan diriku untuk menghapuskan dosa itu. Baru percaya aku bahwa di Kristen itu betul ada dosa waris. Karena pelanggaran Adam, manusia dosa telah menjalar ke seluruh manusia. Karena satu orang namanya Yesus juga. Berarti Tuhan abang ini nggak adil dia. Yang berbuat si Adam kok aku pula yang salah. Dadanya Tuhan abang ini nggak mau aku. Karena kita adalah manusia keturunan kan. Terus mentang-mentang aku keturunan Adam, si Adam yang berdosa. Berarti besok kalau abang yang berdosa, anak abang dihukum gitu. Oh ya jelas kita semua yang mewarisi itu kita. Oh jadi kalau abang berzina nih aku kasih nih. Misalkannya abang melihat tetangga abang janda namanya Rasmi, cantik kan, seksi bajunya. Terus abang prot-prot sama dia, berhubungan badan abang sama dia kan. Terus abang punya anak. Jadi anak abang yang dihabisi dihabisi nyawanya karena abang yang berdosa. Nah, itu kayak gitu cara Tuhan abang menghukum abang. Oh ya bisa itu analogi yang bagus. Kejam kali Tuhannya wah. Untung bukan Tuhanku itu. Kalau Tuhanku udah aku maki itu Tuhan ya. Iya kalau Tuhanku udah aku maki itu ya. Untung bukan Tuhanku. Karena itulah karena itu jadi harus bayar kita. Harusnya kita yang ya untung itu Tuhan abang. Alhamdulillah bukan. Udah lanjut sama Bang Andi, aku mau makan dulu ya. Aku udah GoFood, udah nyampe nih. Untung ya alhamdulillah ya Allah. Beruntung aku menuhankan Engkau ya Rabbi yang Ar-Rahmanur Rahim. Aku yang berdosa, aku yang tanggung jawab, bukan anakku. Ya Allah. Aku sangat bersyukur malam hari ini sangat menambahkan kesyukuranku. Aku menyembah kepada Allah yang adil, yang menghukum sesuai dengan amal perbuatannya. Aku yang berdosa, aku yang tanggung, bukan anakku yang nggak tahu apa-apa. Enak aja aku tiba-tiba lagi duduk-duduk. Aku takut loh gini loh ya. Tiba-tiba aku lagi nulis-nulis. Kok kepalaku dipotong? Kok kepalaku dibelokkan Tuhan tiba-tiba. Ternyata mamaku pernah berzina. Aku nggak tahu dia berzina. Aku pula yang nanggung dosa dia. Laknat lah di Tuhan kayak gini kalau menurut aku ya. Nggak mau aku bang ya. Tapi itu Tuhan abang nggak apa-apa. Sembah aja lah. Yang tidak percaya ya, kalau kita percaya sekali dengan hal itu ya, sangat. Ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Alhamdulillah teredukasi. Cuma ujung-ujungnya prop itu yang nggak sedap mau ketawa ngakak. Ya. Untuk langsung silakan Bang Handi dan Bang Dewa. Karena baru Bang Dewa dulu. Ya. Bang Dewa dulu, Bang Dewa. Maju dulu. Ini siapa? Bang Handi atau Bang Dewa ini mau lanjut? Bang Dewa dulu lah. Ada dua Bang Andi ya. Bang Andi aku kasih Oke, saya besarkan Bang Dewa ya. Paham, saya monitor paham. Oh monitor ya udah. Aku tegaskan sekali lagi ada dua ilmu pengetahuan yang kita dapat sekarang ini dari Bang Jiwa Baru. Pertama Tuhannya itu dari awal memang sudah laki-laki. Ya dan juga bisa jadi perempuan juga karena memang kami juga mirip sama Tuhan.
ada kadang-kadang Tuhan itu juga punya tetek lah. Kami kan perempuan nih punya tetek, maka Tuhannya kan punya tetek juga suatu saat. Yang kedua adalah Tuhannya Bang Jiwa ini menghukum, ya Tuhannya Bang Jiwa ini kalau Bang Jiwa yang berdosa berzina dia yang dihukum anaknya. Kita semua nggak ada loh. Bahasanya Iya kan mantap. Iya, berarti dia membenarkan. Itu ilmu yang kita dapatkan hari ini dari umat Kristen. Luar biasa ya knowledge yang kita dapatkan. Semoga menambah kesyukuran kita kepada agama Islam, menambah kesyukuran umat Kristen kepada agamanya. Semoga tetap menjadi Kristen, kemudian berteguh dalam iman Kristen itu. Enggak, kalau seandainya abang dapat hidayah itu bukan ini saya lah, tapi itu Allah ya. Oke, saya mau makan dulu. Driver Gojek saya sudah telepon ya. Izin saya tutup cam. Sehat selalu. Bang Jiwa Baru. Ya, Andi. Iya. Iya. Ya. Tuhan Anda itu, saya lanjutin aja. Tuhan Anda sebenarnya aslinya itu jenis kelaminnya apa? Laki atau perempuan? Tuhan yang kita percaya apa aja dia bisa jadi loh. Enggak, aslinya. Kita merujuk kepada penciptaan awal manusia. Adam diciptakan dan kemudian Saya Hawa. nggak nanya, jangan libatin Adam dulu. Saya pengen tanya, Tuhan Anda itu sebenarnya aslinya itu sebelum dia menjadi apa, aslinya itu laki apa perempuan? Referensinya kan cuma waktu penciptaan manusia itu bentuknya loh. Enggak, belum mencipta ini. Laki-laki atau perempuan? Tuhanmu ada laki-laki, Hawa perempuan. Tuhanmu ada satu kan, Tuhanmu satu. Aslinya Ya. Tuhanmu itu loh, laki apa perempuan? Kita nggak bisa melihat wujudnya Tuhan ini. Saya nggak pernah lihat loh. Bahkan Musa, ya kita tahu mereka itu memang nggak bisa lihat Tuhan wujudnya seperti apa. Loh, tadi Anda ngomong loh, Tuhanmu berwujud. Referensi saya itu Tuhan wujudnya laki-laki dan perempuan pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu aja Nah, yang kan. mana yang Tuhan ini, ciptaannya yang Tuhan atau penciptanya yang Tuhan? Maksudnya pertanyaan gimana ini? Enggak, Tuhan kamu ini loh, soalnya kau ditanya Tuhan, kau jawab yang diciptakan. Gambar. Berarti pada saat Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar, wujudnya Adam. Berarti waktu ditanya laki-laki atau perempuannya seperti Adam dan seperti Hawa. Kan gitu. Oh, berarti Tuhanmu nggak jelas jenis kelaminnya. Kalau Tuhan saya nggak pernah lihat modelnya Tuhan seperti apa. Tapi dia maha segala-galanya. Dia bisa jadi apa saja. Tapi Anda kok tahu jenis kelamin Tuhan? Kalau saya bilang tadi kan, saya belum pernah lihat Tuhan seperti apa loh bentuknya. Dia terlalu nggak bisa terhampiri kan. Kita juga tidak pernah lihat seperti apa kemahakuasaannya dia. Saya nggak bentuknya dia. mengatakan Anda melihat. Itu aja saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu dah. Tapi kenapa Anda tahu kalau Tuhan Anda itu bisa laki, bisa perempuan? Kenapa Anda tahu? Referensinya itu Adam dan Hawa itu loh diciptakan. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan berarti segambar. Tuhanmu, Berarti berarti Tuhanmu itu sama dengan makhluk ciptaannya. Oh iya, bisa. Iya, bisa. Oke, berarti Tuhanmu bisa laki, bisa perempuan. Ya, bisa lah. Oh, Itu bisa. yang jelas. Baik. Ya itu dong, nggak apa-apa. Baik. Artinya Ya. kalau boleh nggak kalau dikatakan kalau siang dia laki, malam dia jadi perempuan? Oh, itu terserah kita mau bahasakan dia gitu, terserah. Menurut Anda. Oh, bisa jadi, bisa, semua dia bisa lakukan. Bisa Dia kan jadi. maha- Oke. Dia maha kuasa. Mau jadi model apapun Tuhan itu bisa. Iya kan? Masa kita membatasi kemakuasaan Tuhan? Selain Kita Tuhanmu pernah jadi batas- manusia, pernah kan Anda bilang tadi bisa jadi apa saja. Selain pernah jadi Ya. manusia, pernah jadi apa lagi? Pernah jadi apa lagi? Selain pernah jadi manusia. Oh, kita belum ada referensi dari Alkitab dia pernah jadi apa. Yang jelas Kalau dia dia pernah jadi menciptakan, manusia. misalnya dia menciptakan binatang, apakah dia sama seperti itu juga? Dia menciptakan binatang. Mm-mm. Dia kan menciptakan bisa hewan-hewan tuh, hewan di laut Ya. dan di udara kan gitu ya. Nah, apakah dia sama dengan ciptaannya itu? Kan udah jelas yang menciptakan dan diciptakan itu tentu beda. Tapi kalau yang menciptakan ini menjadi yang diciptakan, dia membentuk berupa seperti yang diciptakan, nggak ada masalah bagi dia.
Kan gini loh abang, Anda tadi ngomong gini, menciptakan segambar dengan kita kan gitu ya. Betul. Anda mengatakan lagi bahwa Tuhanmu bisa menjadi apa saja. Ya jelas maha kuasa kan dia. Ya, dia menciptakan Adam dan Hawa, ya bisa Tuhanmu bisa laki bisa perempuan kan gitu. Dia menciptakan itu hewan. Waktu dia menciptakan hewan, apakah Tuhanmu sama dengan seperti itu juga? Kalau dia mau. Kenapa Anda nggak konsisten sebagaimana penciptaan manusia ya? Pertanyaannya, boleh nggak jadi dia seperti binatangnya? Bisa aja, dia bisa semua. Tadi Anda kan Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Iya, dia karena itu saya bilang bisa aja. Kenapa sih nggak bisa? Ya, kalau begitu ada terbuka nggak kemungkinan bisa jadi seperti ciptaannya waktu menciptakan hewan? Segala sesuatu nggak ada yang mustahil bagi dia. Kita kan percaya itu. Nggak, itu pernah terjadi nggak? Terjadi nggak kira-kira tuh menurut Anda? Dia mau jadi binatang, dia mau jadi hewan, dia mau jadi tanah, dia mau jadi pohon. Bisa Oke, semuanya. kalau begitu, baik. Berapa tahun Tuhan mau menjadi manusia? Bisa percaya bahwa dia bisa melakukan Ya udah cukup segala-galanya. kalau itu. Saya nggak mau geser ke situ. Berapa tahun Tuhan Anda menjadi manusia? Berapa tahun? Kalau hitungan itu, kalau kita kan percaya tahun Masehi ya. Ya 2025, sekarang 2025 tahun. Waktu dia menjadi manusia itu jenis kelaminnya apa? Itu Yesus kan laki-laki. Laki-laki. Jadi nggak pernah jadi perempuan dong. Dalam sejarah perjanjian baru nggak ada, Yesus bukan perempuan, nggak ada. Berarti Tuhanmu nggak pernah jadi perempuan, jadi laki doang. Ya memang kitab tuliskan kita hanya cuman tulis seperti itu. 66 bab pasal kan. 66 buku kan. Lewat mana sih Tuhanmu sehingga dia menjadi laki? Lewat mana dia? Dari Roh Kudus kan, anak darah Maria kan. Nah, itu Siapa yang menghendaki? Siapa yang menghendaki anaknya Maria laki? Tentu pencipta kreatornya itu yang mau. Siapa itu? Allah sendiri, dia sendiri yang mau jadi manusia. Dia sendiri yang mau jadi laki-laki. Oh, dia sendiri, kehendak sendiri masuk ke iyalah. dalam rahim Maria menjadi laki gitu ya. Bener ya? Betul. Nggak ada yang ganggu dia gitu. Oh, yang ganggu siapa lagi? Dia Tuhan yang Maha Kuasa loh. Setan apa lagi yang bisa ganggu dia? Ya Kuasa benar apa juga lagi? sih. Kemauan sendiri gitu loh. Iya. Yang saya mundur dikit, yang ciptain Maria siapa juga tuh? Ya dia proses kelahiran kan, kelahiran dari manusia. Oh, jadi Maria nggak diciptakan. Jelas nggak ciptakan, dia keturunan ke berapa juta miliar dia mungkin dia itu Yang jelas dari Adam. Tuhanmu ini menciptakan Adam, terus Adam beranak cucu. Yes. Ya, Tuhanmu masuk ke kandungan cucunya Adam gitu ya. Ya, Daud ya, Maria. Iya, betul. Ya. Iya lah, kan Maria cucunya Adam. Ya. Pokoknya keturunan Adam lah. Tuhanmu yang laki-laki ini masuk ke dalam rahim cucunya Adam. Betul? Bolehlah, terserah bahasanya seperti apa. Nah, akhirnya Tuhanmu ini yang menciptakan Adam menjadi anak daripada cucunya Adam. Betul? Oh ya, boleh. Nah, saya mau nanya, antara Adam dan Tuhanmu yang dikandung ini termasuk cucunya Adam atau penciptanya Adam? Coba dipikir dulu ya. Secara manusia dia ada keturunan daripada Adam ya, keturunan Adam secara manusia. Saya mundurin dikit dulu ya, boleh ya, biar pelan-pelan nih. Ini Tuhanmu ini menciptakan Adam. Ya. Oke, Adam beranak cucu namanya Maria. Ini sebenarnya digambar nih. Maria. Jadi ini Maria cucunya Adam, yang menciptakan adalah Tuhanmu. Nah, masuklah pencipta ini ke dalam kandungan cucunya Adam namanya Maria, kan gitu ya Bang ya?
Betul. Betul. Nah, pertanyaannya adalah isi kandungan Maria ini Tuhannya Adam atau cucunya Adam? Kembali lagi bahwa di dalam kandungan Maria itu bukan pertemuan antara sperma dan ovum, bukan karena pertemuan antara hubungan biologis manusia laki-laki dan perempuan. Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dia hanya numpang di kandungannya Maria. Ini yang mestinya kita harus pahami. Dia bukan pertemuan, dia dicipta bukan pertemuan antara kasih sayang laki-laki dan Tadi perempuan. kan saya nggak ngomong kayak gitu, Abang. Ini kan udah mengandung nih Maria nih. Oke, 9 bulan tau dia kandung. Isi kandungan Maria ini anaknya Maria atau bukan anak Maria? Secara dunia ya dia anak Maria. Anak Maria. Ya. Isi kandungan ya, dengerin dulu, isi kandungan anak Maria ini kan tadi yang menciptakan Adam, betul? Firman. Iya, yang menjadi manusia, betul. Iya, yang menciptakan Adam itu yang dikandung Maria, anaknya Maria itu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, Adam ini, ya, status Adam ini, kepada isi kandungan Maria ini termasuk cucunya atau Tuhannya Adam? Itu yang saya tanya, Bang. Ini cucunya Adam, kandungan Maria atau Tuhannya Adam? Atau dua-duanya? Secara manusia itu Tuhannya Adam, iya. Tuhannya Adam, sekaligus cucunya Adam. Kalau bilang Karena cucu, keluar dia kan dari rahim, karena dia mengandung dari rahim cucunya Adam juga. Secara manusia iya, tapi Ya, bukan begitu. secara biologisnya Adam, bukan keturunannya biologisnya Adam kan? Dari kandungan dari Roh Kudus loh, itu bedanya. Jadi dia nggak masuk garis cucunya Adam ya, terpisah begitu. Secara manusia garis keturunan ya iya dari Daud, keturunan Adam, iya betul. Silsilahnya memang dari sana. Tetapi Dia nggak masuk cucu dia karena tidak ada hubungan biologis. Begitu ya? silsilah manusia, Terpisah gitu loh. silsilah kedagingan. Iya, dia ada Jadi- silsilahnya kalau baca dalam Matius pasal 1. Jadi Adam itu memanggil isi kandungan Maria, cucuku, hai cucuku, dan hai Tuhanku, gitu ya? Boleh nggak tuh? Sampai kayak gitu. Itu pikiran-pikiran kita aja sih yang sesat menurut saya. Jadi Adam Loh, nggak akan jangan bawa ngomong kita, saya cuma nanya. pikiran manusia berpikir kayak gitu, berarti dia salah paham gitu kan, salah pengertian. Kan tadi Anda yang ngomong dari awal. Adam merasa bangga, hai Yesus, engkau adalah cucuku, aku berkuasa atas semua. Itu sudah salah lagi. Itu Enggak, saya nggak nanya kayak gitu. Jadi isi kandungan Maria ini Tuhannya Adam sekaligus cucunya Adam. Gitu loh. Ya bahasa lah, boleh lah. Kalau bahasa-bahasa gitu nggak apa-apa lah. Jadi sederhanakan saja gitu. Apa lah, boleh lah daripada panjang tuh. Ya boleh juga loh. Nah, Gak apa-apa. kalau Maria Tuhannya yang ada mana? merasa bahwa itu cucunya ya boleh. Nah kalau Maria sendiri Tuhannya yang mana? Ya Tuhan yang dia percaya sebagai Allah Israel itu Allah Yahweh, Allah Elohim itu Allah. Bukan yang ada dalam Allahnya kandungannya. Daud. Bukan yang ada dalam kandungannya. Ya bisa juga, dia bisa. Ya, Jadi karena dia adalah firman yang kita percaya. Jadi Bunda Maria ini mengandung dan merawat Tuhan. Secara manusia ya, secara natural ya, secara fisiknya manusia, secara fisiknya Tuhan ya, Adam merawat dia, ganti pampers, ini apa semua itu betul. Dari segi tapi usia, manusianya. Bang, dari segi usia, yang mana sih lebih tua? Yesus yang dikandung Maria daripada Adam? Yesus yang dikandung Maria ya jelas Adam lah. Adam lebih dahulu dari Yesus. Tetapi secara fisik ya, secara fisik manusia ya Adam lebih tua. Terus yang ciptain Adam siapa? Tapi secara roh kan sudah sejak awal Yesus Allah sendiri, firman yang menjadi firman itu
Allah sendiri kan pencipta itu loh. Dari awal, balik lagi ke awal lagi. Kalau bicara Adam. Nggak, maksud gua mana lebih tua usianya isi kandungan Maria ini daripada Adam? Isi kandungan kan itu Roh Kudus kan, itu Allah yang menjadi firman. Hampir sama sih kalau bahasanya. Saya bodoh-bodoh lah bahasa jawaban saya lah. Sama lah. Seumuran. Jadi manusia itu, firman itu kan sudah ada pada saat Adam diciptakan. Firman itu yang menjadi manusia dia sudah ada sejak. Oh, jadi seumuran pencipta dengan Adam gitu ya? Nah, malah justru Yesus sudah duluan daripada Adam. Oh, Yesus lebih dulu berarti juga Yesus firmannya ya. Firman bukan berarti fisiknya Yesus ya. Firman yang ada dalam roh Tuhan yang ada dalam Yesus itu dia yang awalnya sudah ada sebelum Adam diciptakan. Sebenarnya Yesus ini yang mana sih? Yang mana yang Yesus? Rohnya atau jasmaninya? Karena itu kita bedakan antara ciptaan, antara tubuh manusia dan roh Allah itu harus kita bedakan, memang roh Tuhan. Yang mana sih yang dimaksud dengan Yesus ini, Bang? Kok jadi banyak banget penjelasannya gitu? Memang agak sulit sih. Setelah dia jadi manusia, dia menjadi Yesus, ya kan? Namanya juga Yesus, manusia. Tetapi dalam dia itu ada firman. Nah itu dia. Jadi Yesus ini, jadi jangan dipersulit. Jadi Yesus itu lebih dulu ada daripada Adam. Yesus lebih dulu ada daripada Maria. Kan itu hanya dipersingkat, Bang. Daripada pusat yang ya, daripada susah. Iya, betul. Dipersingkat. Jadi anaknya Maria ini dalam kandungan itu yang menciptakan Adam. Isi kandungannya Maria ini adalah Tuhannya Adam, cucunya Adam. Sekaligus Tuhannya juga Maria. Enggak mungkin dong Maria mencari Tuhan lain, kan begitu. Itu bagaimana? Itu kesimpulannya? Boleh. Bisa. Secara manusia, dari pandangan dari kacamata manusia dan dari kacamata Allah memang agak sedikit. Nah, kesimpulannya begitu. Tepuk tangan. Aduh, susah banget ya gitu. Ya, kalau kita melihat dari pandangan Allah pencipta, ya Yesus itu sudah firman itulah, roh Allah itu yang ada dalam Yesus itulah Allah sendiri. Tetapi kalau secara manusia, iya gitu. Keturunan Adam, keturunan daripada Maria, yang dilahirkan dari perawan Maria, dari kandungan Maria. Manusia gitu ya. Jadi ya, bahasa manusia itu, Yesus itu anak Maria, anaknya Yusuf, cucunya Daud, cucunya Adam lah, boleh lah, terserah. Cara bahasa manusia kan, naturalnya dia kan. Iya. Yang saya tahu yang orang. Oke, Bang Handi, Bang Handi bisa disapa yang tamu baru dulu? Ya bisa. Silakan, Bang. Mukhtar Ambarita, buka mic-nya. Selamat siang, agama apa? Mukhtar Ambarita. 3 kali saya panggil, saudara tidak buka mic-nya, saya turunkan. Mukhtar Ambarita, selamat siang, agama apa? Fade Syahan, selamat siang, agama apa? Fade. Kristen. Bang Handi mau lanjut dengan si Fade atau dengan jiwa baru lagi? Jiwa baru belum selesai, ada satu lagi. Yaitu Oke, lanjut. Mute ya. Mute dirimu nanti baru ya. Oke, mute Fade. Lanjut Handi. Yang kedua tadi dosa waris. Menurut Anda ini dosa waris itu mewarisi Anda juga ya, brother? Jawaban. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi misalnya kamu punya anak bayi baru lahir gitu ya. Jadi anak bayi ini sudah punya dosa. Benar sekali, benar. Oke. Jadi kalau ada bayi Kristen meninggal itu berarti tidak masuk surga dong, masuk ke neraka karena punya dosa. Gimana? Saya ulang ya. Jadi kalau ada bayi Kristen meninggal tidak masuk surga karena masih punya dosa begitu. Jadi masuk neraka dia, betul? Keyakinan kita begitu, betul. Ya. Betul. Jadi bayi Kristen yang meninggal pasti neraka gitu ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi karena punya dosa. Betul. Iya. Daripada Loh, kenapa nangis? Ini Handi ini ya boleh lah. Saya Kan dosa waris, dengan
Betul. Dalam dosa, kan saya pakai firman Tuhan dalam Mazmur katakan di dalam dosa aku, di dalam dosa aku dikandung ibuku, dia mengatakan bahwa memang di dalam kandungan dia sudah berdosa. Ya udahlah, kita pakai ayat itu juga. Ya intinya adalah, waduh, bayi Kristen ini yang belum tahu apa-apa, misalnya ya, mudah-mudahan jangan ada yang meninggal sih ya Bang ya. Kita nggak mendoakan ada bayi meninggal. Kita sih maunya sehat walafiat semua, siapapun bayi di sana, di luar sana, kita doakan semoga sehat selalu, dirawat oleh kedua orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan hal ini terjadi. Maksud saya adalah kalau ada bayi Kristen meninggal, ya pasti masuk neraka Bang, karena punya dosa waris. Betul? Betul. Betul. Kita lihat Waduh. konsepnya dosa waris ya seperti itu. Lebih baik nggak punya bayi Bang, kasihan. Kasih tahu binimu jangan hamil lagi, kasihan melahirkan bayi berdosa loh. Menanggapi ya kita juga terbatas di dalam teologis ini, dalam hal ini apakah memang bayi itu sudah nanti ada hukuman dari Tuhan, itu kan hak prerogatifnya Tuhan ya. Bisa jadi ada alternatif lain dari Tuhan untuk menilai apakah bayi itu harus menanggung harus menanggung dosa manusia, ya itu kan prerogatif Tuhan ya. Tapi dalam pemahaman kita bahwa kita punya dosa waris, itu aja sih. Iya, Anda sendiri nanti Bang, Abang sendiri nanti meninggal bawa dosa ya. Oh, kalau kita Yesus Kristus disalib sudah selesai, ya sudah nggak ada lagi kita harusnya kita yang harus menanggung dosa. Karena dia disalib, semua dosa kita, dosa yang kita belum lakukan dan dosa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah dibayar lunas di kayu salib. Oh, jadi Yesus sudah bayar. Yes, itu pasti itu. Sehingga yang kita dibayar oleh Yesus kan waktu itu sampean belum lahir. Oh, semua. Sebelum kita lakukan dan sudah lakukan, kita mengaku kita memang manusia tidak layak, sudah manusia yang penuh dosa warisan Adam itu. Waktu Adam ditendang dari Taman Eden itu, kita sudah mewarisi itu. Benar-benar Tuhan marah kepada Adam itu. Ini loh ceritanya ya. Ini ceritanya. Adam yang berdosa karena melanggar perintah Tuhan, makan buah pengetahuan. Kan gitu ya Bang ya. Terus beranak cucu. Semua anak cucu Adam ini kena dosa waris itu menurut Abang nih. Nah, untuk menghapus ini semua, nah, saya komparasi dengan yang tadi. Terpaksa cucunya juga Adam ini, sekaligus Tuhannya Adam disebut Yesus. Saya ulang ya, cucunya Adam yang keluar dari rahim cucunya Adam yang namanya Maria. Jadi Yesus ini cucunya Adam sekaligus Tuhannya Adam. Inilah yang menjadi tumbal di tiang salib untuk menghapus dosa waris dari Adam. Ini muter loh ini Bang. Setuju nggak tuh Bang? Lingkarannya. Handi Celebes itu sudah menyimpulkan sesuatu yang sangat benar loh. Tepuk tangan. Kebenaran loh, benar. Memang Bang Handi pinter banget Bang Handi. Sekolah di mana Bang Handi? Lama-lama dapat hidayah. Coba diulang lagi Pak Jiwa. Jadi gini ya. Benar-benar Yesus itu yang jadi manusia, dialah ya. Tidak berdosa. Iya. Ini loh teman-teman ya. Ini Yesus, dia ciptakan dulu Adam. Terus ciptakan Hawa. Kemudian Adam melanggar, keluarlah di bumi, beranak cucu. Kemudian sampai ke Maria, ini cucunya Adam juga. Maria mengandung, yaitu Yesus, cucunya Adam sekaligus Tuhannya Adam. Nah, untuk menghapus dosa waris Adam ini terhadap keturunannya, nah, cucunya Adam sekaligus Tuhannya Adam ini dibawa ke salib, dijadikan tumbal, menghapus dosa waris Adam. Betul? 100 untuk Handi. Mantap, Tok Marco, top. Hebat ya. Dapat pengertian sendiri itu sudah luar biasa itu dari Roh Kudus kayaknya itu. Ya saya kan murid yang baik, Abang ke Jiwa Baru belajar gitu. Silakan Bang Nata. Udah kesimpulannya mantap.
Mantap. Bang Handi, Mantap. sebelum dari kesimpulan, Bang Handi ini Bang Handi guru atau Bang Handi jadi murid? Coba Jadi itu murid jelaskan dulu. dong, jadi murid gua. Oh, jadi murid. Kalau begitu, murid Handi akan dilanjutkan dengan Fade. Fade Syahan. Silakan buka mic Fade. Jiwa Baru tutup dulu mic Fade dulu. Fade. Oke, lanjut Bang Handi. Dengan Fade Bang Handi. Berisik dia. Saya lagi di luar ini pas lagi makan, lagi istirahat. Oh, dia lagi makan itu. Berisik. Oke lah, saya naikkan lain. Tutup mic-nya dulu. Kalau lagi berisik yang nggak enak saya naikkan dulu. Yang lain. Abang ini sebenarnya jiwa baru ini denom baru apa ya gimana ya? Kok ada orang kayak gini asik banget diskusinya gitu loh. Saya juga asik sekali dengan Handi. Soalnya Handi itu dapat mengerti apa yang bisa jalan pikiran. Oke, user, selamat siang. Agama apa, user? User, selamat siang. Jepindo, Jepin, selamat siang. Agama apa? Zepin. Wah, bisa dibuka ya? Itu gimana itu? Bang, kalau saya jadi murid itu kira-kira dikasih nilai berapa Bang jiwa baru? Gimana bos? Gimana bro? Saya dikasih nilai berapa? Wih, 100,1 ya? Wah, aku lulus jadi murid. Cepat ngerti gua. Ini Bang Naga gak lulus, gak ngerti. Kan tadi dibilang bahwa setelah Yesus itu hidup, dia kan jadi tumbal. Itu kan konklusi terakhir dari Bang Handi. Itu yang saya benarkan di situ. Saya setuju sekali. Dia menjadi tumbal atas dosa Adam itu. Dosa manusia diambil dari kematian Yesus disalib. Kan tadi penjelasan Handi sampai disalib. Ucok. Waduh, berisik itu ya. Ya Allah. Kenapa sih Aduh, ada musik. orang nih Ada musik naik dia. bukan musik? Referensi Handi itu sampai Yesus disalib. Itu paling bagus sudah. Itu. Cang, Halo. Cang orengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim. Waalaikumsalam. Muslim jelas. Orang Sumeneb, Madura. Oke ya, di bawah aja ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi udah sampai ke salib itu ibarat kata pengadilan terakhir gitu ya untuk menghapus dosa ya. Benar-benar Handi itu sudah sampai di situ dia. Kita cuma sampai di situ memang. Setelah mengatakan sudah selesai, artinya dia sudah dicambuk, dia ditikam lambungnya, berdarah, ditaruh ke kota berduri. Ada dosa dalam pikiran kita sudah seperti kota duri. Apa yang dipaku di tangan itu dosa perbuatan tangan kita ada dipaku. Oke, sebentar Bang Jiwa Baru, nanti dilanjutkan. Kita poin dulu. D nasional, selamat siang. Agama apa? Maaf bang, aku lagi berak bang. Kurang ajar. Memanglah outlet ini kadang-kadang nggak ada adatnya, itu adab sedikit pun nggak ada, asal naik bilang enggak. Sahabat, selamat siang. Agama apa? Sahabat, selamat siang. Agama apa? Sahabat, selamat siang. Agama apa? Ya Allah. Amangka, selamat siang. Agama apa? Muslim bang. Muslim. Oke, di bawah aja ya. Ya. Oke Bang Hadi, lanjutkan dulu. Aku mau masuk sebentar. Lanjutkan dulu dengan Jiwa Baru. Nanti kita cari lagi. Lanjutkan dengan Jiwa Baru. Paling lama bicara dengan teman-teman kita ini. Jujur Jadi aja Pak Jiwa kalau Baru itu sebenarnya itu kehendak dia sendiri dijadikan tumbal atau kehendak siapa itu Bang? ini pertanyaan paling bagus. Benar-benar skenario Allah itu kan Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan bahasanya, mengaruniakan anaknya supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, mengaruniakan Yesus Kristus kepada dunia untuk supaya yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal.
Itu sih kita ayat yang banyak sekali kita gunakan. Itu mengaruniakan itu artinya disalib gitu. Dalam sekali itu mengaruniakan itu hal-hal yang tidak layak manusia harus terima. Coba sebagai kita karunia. cek ya. Coba kita cek. Tadi Anda udah ngomong ditangkap, ditelanjangin gitu ya, ditombak lampunya. Menurut Anda itu Yesus waktu disalib itu ini karunia atau kekejaman, Bang? Karunia bagi manusia yang berdosa ya, yang mau ditebus. Itu bukan kejam itu, Bang. Justru dia harus melewati itu penderitaan Saya nggak manusia. bilang melewati. Kan tadi ini karunia menurut Anda atau ini tindakan kejam begitu? Bagi kita manusia itu karunia. Oh, karunia. Jadi kalau ada orang diperlakukan seperti itu bukan kejam ya? Karunia gitu ya? Artinya implementasi apa? Hasil dari atau akibat daripada apa yang Yesus lakukan itu menjadi hadiah bagi kita sehingga kita diselamatkan gitu. Kalau Harusnya misalnya nih Bang, anak Anda digituin, itu ada anak Anda nih digituin nih, itu kejam apa karunia? Oh, kejam Nah, sekali. Kenapa beda dengan Yesus ya? Beda Yesus, dia sendiri adalah Allah yang pencipta, yang disalib itu dia sendiri Allah kan? Karena Berarti kan Yesus itu- dan Bapa yang satu. Yang menciptakan, yang mengeksekusi dia siapa itu? Yang mengeksekusi dia itu manusia berdosa juga kan? Memang skenario manusia Jadi ciptaan eksekusi pencipta gitu ya? bisa, iya. Itu kejam apa enggak sih Bang? Ceritanya kan memang orang Yahudi itu dibenci. Artinya raja dari segala raja yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan ada raja yang akan berkuasa, ditakuti kan oleh pemerintahan Romawi, Raja Herodes. Jadi pada saat itulah manusia memang Yahudi digunakan untuk menjadi tumbal. Yesus itu menjadi korban gitu kan. Itu bahasanya sederhana kan. Jadi tadinya pembunuhan yang berencana ini menurut akal sehat manusia adalah kejam, tapi karena ada yang ingin Anda capai, menghapus dosa waris, akhirnya dirubah, tadinya kejam menjadi kasih. Gitu ya? Betul sekali ya. Saking ini pola yang membuat, mohon maaf kalau ini saya yang jadi guru nih. Saya balik dulu ya. Ini pola sebenarnya yang mempersulit diri Anda sendiri. Anda membuat pola, kemudian melanggar semua kaidah, menabrak semua etika, menabrak semua hukum. Baik hukum yang ada di Bible Anda sendiri, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, Anda langgar. Kemudian melanggar akal. Artinya akal sehat Anda itu Anda buang. Terpakai adalah mindset doktrin dari lahir sampai sekarang ini. Kenapa demikian? Karena ajaran yang Anda maksud lingkaran tadi ini yang kita bahas itu tidak bersumber dari ajaran para nabi. Tidak ada itu. Ini ajaran masuk belakangan karena sudah berbau pagan Yunani. Hanya pagan Yunani ini ada setelah peradaban manusia itu belum terlalu berkembang. Ya ini yang masuk ke mindset Anda, tapi is okay. Saya menggurui Anda di sini bahwa pakailah akalnya. Janganlah ada lagi yang namanya dosa waris. Dosa itu ditanggung masing-masing. Sebagaimana di Yeskel dijelaskan, bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, dosa ditanggung masing-masing. Nabi Adam alaihissalam, alhamdulillah, sudah dimaafkan dan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Adam kembali kepada Sang Halik, kepada penciptanya, karena dia adalah nabi yang mulia.
Jadi setiap nabi yang meninggal itu tidak ada yang meninggal dalam keadaan berdosa. Karena nabi itu maksum semua dijaga oleh yang mengutus dia. Itu kalau bahasa akalnya, tapi kalau bahasa doktrinnya Anda nggak masuk di sini gitu loh. Terus kemudian tidak ada satupun perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yang boleh itu adalah orang yang fasik, orang yang terkutuk, lah itulah yang mati di tiang salib. Apalagi kalau ada ayam berbunyi, nah itu perlu diadu juga. Itu ayam siapa kan begitu? Perlu di-mute juga gitu kan. Daripada naik sini ngadu ayam, saya bukan moderator, di-mute dulu. Oke. Kan kita tahu bahwa ada. Nah, sekarang ini loh Bang. Saya belum selesai. Jadi Anda boleh simpulkan. Boleh, oke. Menurut Anda, kepercayaan Anda ini masuk akal atau tidak masuk akal? Silakan. Ya, secara logis dan secara rohani, secara iman kita percaya ini sebuah harga mati. Maksudnya ini sebuah hal yang bukan awang-awang gitu yang tidak bisa dibenarkan. Pertama, Yesus mati, dia tercurah darahnya di kayu salib ya. Sama dengan kalau orang zaman dahulu. Saya nggak nanya itu, Pak, jawab dulu masuk akal atau tidak masuk akal, baru jelaskan. Kenapa? Kalau itu tidak masuk akal, kalau yang pendapat tadi ya enggak lah, bertolak belakang dengan cara berpikir. Oke, jadi iman Anda itu tidak masuk akal. Silakan dilanjut. Oke, ya jelaslah bahwa hanya manusia sempurna saja yang dapat menjadi tumbal untuk darahnya itu bisa membayar semua kutuk dosa manusia. Kutuk-kutuk dosa manusia itu artinya ya perbuatan-perbuatan Adam dan Hawa itu sampai kita yang sekarang ini, itulah yang harus ditebus oleh yang namanya dia sendiri. Penguasa itu sendiri yang harus datang ke dalam dunia untuk mengambil dosa kita semua. Kalau cuman hewan, domba, kambing, sapi, kerbau, darah-darahnya itu sia-sia semua, nggak bisa membayar itu dosa kita kan. Ada kan gitu persembahan-persembahan kayak gitu. Tapi hanya manusia Yesus sendiri yang dapat membayar semua apa perbuatan jahat manusia ini yang menista Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dari korban yang sempurna lah Yesus ini di kayu salib digantung, dialah yang harus menanggung. Padahal dia adalah Allah sendiri, firman yang menjadi manusia. Manusia tidak dapat menanggung dosanya sendiri. Dia tidak bisa, nggak ada manusia yang karena kebenarannya, karena amalnya, karena kebaikannya dapat membawa dia ke surga, dapat menyelamatkan dia. Nggak ada. Ya udah kita simpulkan. Jadi keyakinan Anda itu tidak masuk akal, hanya iman harus kuat imannya, akalnya dikesampingkan. Kan gitu tadi jawaban abangnya. Ya artinya kan Yesus harus mati, dia harus mati dulu, dia harus dibunuh dulu. Iya, saya paham itu keyakinan Anda itu. Ya kepercayaan Anda itu kan memang nggak masuk akal, nggak masuk itu akal, dikesampingkan kan gitu Bang. Justru kalau Yesus tidak mati, tidak dibunuh, justru dosa kita nggak bisa terselamatkan, nggak bisa dibayar. Dia nggak jadi tumbal. Nah itu dia maksud saya. Artinya memang ini sudah termenset di kepercayaan Anda di situ, nggak bisa dirubah lagi toh. Memang tertulis dari. Tapi kalau dibawa sekarang ini Bang, ini loh, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Oh, jelas nggak boleh, itu pelanggaran berat itu 338. Hukum 340 Bang. Ya. Pembunuhan berencana 340 Bang. Oh, wah Pak Hamdi juga hebat, nggak bisa tahu, saya maaf juga nggak bisa tahu 340, 388, saya cuma tahu ya, 388. Sama itu. Terus kemudian kalau tidak boleh membunuh orang tidak bersalah, kenapa anaknya Maria menurut Anda yang dibunuh karena dia tidak punya salah? Ini bentrok lagi sama akal Bang. Ini pertanyaan yang luar biasa loh, benar loh, banyak sekali orang bertanya hal ini. Memang dia sendiri memang harus mati. Kan sudah dikatakan bahwa Yesus, firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah sendiri.
Dia adalah korban yang sempurna, dia tidak berdosa. Oleh dialah, darah dialah yang suci dan kudus itu yang Jadi syarat. intinya adalah Bang, kepercayaan Anda itu melanggar perintah Tuhan. Karena gitu ya Bang ya. Skenarionya Allah Yesus harus mati, dia harus mati di kayu Nggak salib. bisa skenario Tuhan itu nggak boleh membunuh orang tidak bersalah, itu skenario. Oh, masalahnya ini dosa manusia yang dia bayar loh. Anda mau tahu nggak ini skenario siapa? Skenario pencipta sendiri yang sudah rusak. Kan. Iya. Saya kasih data di Keluaran nih, saya pakai data dikit ya. Di Keluaran 23 nomor 7 itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Di Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Itu skenario, itu hukum Tuhan tidak bisa dirubah oleh manusia. Supaya manusia, dengerin dulu Bang, saya edukasi lagi, saya jadi guru lagi nih kalau begini. Jadi ini skenario Tuhan, ini hukum Tuhan berlaku sampai saat ini agar kita ini manusia di muka bumi ini ada aturan, tidak boleh saling melukai apalagi membunuh. Makanya di dalam negara Republik Indonesia dibuat juga undang-undang. Ada KUHP 340 tadi itu berbahaya sekali. Tidak boleh mencelakai sesama manusia. Kan begitu, tanpa sebab. Ya, kalau ada sebabnya boleh, tapi tindakan yang terukur. Seperti yang dilakukan oleh para petugas-petugas kepolisian kita. Kalau misalnya ada penjahat yang melawan, ya kita kasih peringatan 3 kali. Kemudian kalau masih, ya kita bidik yang paling bawah. Masalahnya dia kalau jongkok, yang kena palanya kan gitu. Nah untuk itu diatur sedemikian rupa supaya orang tidak saling membunuh. Nah ini Anda balik, boleh tuh. Yang penting demi dosa waris, demi dosa kita. Nah, ini kalau ajaran Kristen ini dibawa ke dunia modern ini, kacau republik ini Bang. Kacau republik ini. Artinya adalah ajaran Anda ini, ajaran cukup imani saja, enggak bisa dikembangkan, dan tidak ada satupun negara bisa memakai hukum Anda ini. Gitu ya Bang ya. Jadi cukup imani, diamkan di tempat, jangan diskusikan. Berbahaya kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa orang saling rekam demi untuk dosa, demi untuk menguasai harta, menguasai istri. Orang bisa melakukan apa saja. Karena kalau mengaplikasikan kepercayaan Anda ini gitu, berbahaya sekali Bang. Nah kalau Anda mau tetap di situ silakan. Ya saya hanya mengajak Anda, pakailah akal bahwa dosa kalau mau dihapus, ya tinggal minta ampun kepada Sang Pencipta. Sekarang juga doanya kira-kira begini, ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, ampunilah segala dosaku, dan saya berjanji tidak akan mengulangi-ulanginya lagi. Itu disebut kalau Islam tobat nasuha. Tidak usah pakai tumbal Bang. Pakai tumbal, nggak perlu. Itu tumbal itu ajaran pagan. Yang tumbal itu di Prakarsa dulu namanya Dewa Molok yang minta persembahan manusia. Jadi kepercayaan Anda itu adalah kepercayaan para dewa-dewa penyembah pagan Romawi. Tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mohon maaf Bang, kalau ini saya jadi guru, Anda jadi murid. Mudah-mudahan Anda ngerti. Kira-kira gitu. Saya pada saat Yesus disalib itu, Pilatus sebagai gubernur, sebagai pengambil keputusan, dia tidak menemukan kesalahan yang ada dalam diri Yesus. Artinya nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah Bang. Harusnya, tetapi karena memang dia harus menggenapi. Ya itu kan harus itu ya, ini yang saya maksud tadi. Harusnya inilah yang disebut dengan kerasukan iblis. Iblislah yang merasuki semua manusia percaya hal demikian. Iblis itu saya jadi guru lagi. Anda jadi murid lagi gantian. Iblislah yang selalu mengajak merasuki manusia melanggar perintah Tuhan. Iblis itu kerjanya adalah menggoda anak cucu Adam dari awal sampai akhir. Kalau ada orang mau berjalan lurus, iblis datang, jangan lurus, belokkan sedikit. Akhirnya jadi bukit. Iblislah yang mempengaruhi tua-tua Yahudi Kayapas.
Iblislah yang mempengaruhi Yudas berkhianat. Iblislah yang mempengaruhi tentara Romawi mengeksekusi orang yang tidak bersalah di tiang salib. Benar. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Yeshua Amasya ini adalah utusan Tuhan, semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani. Oh, kita dengar khotbah ini. Di sana Yeshua Amasya berdoa, andaikan cawan ini berlaku dariku, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu. Intinya adalah dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia. Di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya apa? Yeshua Amasya utusan Tuhan ini diselamatkan oleh yang mengutus dia. Kemudian memang ada yang disalib, diberi nama Yesus. Jadi Yesus ini bukan anaknya Maria, tapi orang lain yang menggantikan dia. Itulah yang Anda jadikan tumbal menebus dosa Anda, sekaligus Anda jadikan Tuhan. Itu kira-kira. Oke, Put, gini, Jiwa Baru, saya 1 menit aja, sebelum saya sapa tamu. Jiwa Baru, pertanyaan saya dijawab dengan jujur. Saya mendengar tadi semua bahwa dosa semua setelah diampuni semua ya. Berarti saudara bebas ya, betul kan? Berarti saya pikir tadi Bang Handi mau ngikut Bang Jiwa Baru. Ini satu pertanyaan dengan saya, tapi dijawab yang jujur. Abang udah menikah, Bang Jiwa Baru? Sudah. Punya anak cewek? Ada. Seandainya satu agama dengan Anda datang ke rumah, diperkotop anak Anda, apakah Anda marah atau karena sesama dosa udah diampuni atau dibiarkan aja? Sekarang Pas kan tahu-tahu di rumah. Kalau di sekarang kan ada hukum nggak? Kalau sekarang kan bukan masa jangan kita hukum, kita cerita ini kan sudah diampuni, makanya kejujuran. Saya bilang tadi kejujuran. Apakah Anda biarkan udah lanjutkan aja karena mereka dua-dua sudah diampuni dosa? Apakah Anda membiarkan? Contoh anak Anda baru kelas 3 SMP atau baru kelas 2 SMP. Kita bicara kita sebagai manusia atau kita sebagai Allah? Tapi kan dosa tadi kan sudah diampuni semua. Setiap orang Kristen dosa kan sudah diampuni. Apapun yang diperbuat dosa sudah diampuni. Ya, Allah menyerahkan anaknya memang untuk dijadikan tumbal. Ya itu betul. Berarti kalau yang nggak jujur dah stop. Berarti banyak klik-klik-kliknya berarti tidak jujur. Oke, stop dulu. Kita pakai Iqbal dulu. Iqbal, selamat siang. Agama apa Iqbal? Iqbal, selamat siang. Agama apa? Iqbal, nggak dibuka ya, saya turunkan. Bang Faruk, selamat siang. Agama apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok kalau orang Muslim memang kayak gini. Kalau pas ditanya langsung assalamualaikum. Lanjut Bang Faruk. Masya Allah, ya ternyata ya dari lisan Bang Jiwa Baru sendiri yang menyatakan bahwasanya anak yang dilahirkan Maria itu bukan penebus dosa, akan tetapi tumbal. Dan ternyata yang disembah oleh Bang Jiwa Baru dan orang-orang yang seiman dengan dia adalah tumbal itu sendiri. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengajaran-pengajaran dari iman pagan. Oke, teman-teman Kristen ya, kedepannya ketika kita mengatakan bahwasanya yang kalian rayakan tanggal 25 Desember kemarin itu bukan kelahiran Tuhan ya, tetapi kelahiran tumbal. Berarti yang kalian inginkan selama ini, yang kalian cari-cari selama ini itu bukan Tuhan, akan tetapi tumbal dari dosa-dosa kalian. Maaf Bang, maksudnya dari tumbal itu gimana ya? Gimana Bang Fanden? Menarik sekali. Maksudnya dari tumbal itu gimana ya? Konklusi yang luar biasa dari Bang Faruk itu. Bang Jiwa Baru tadi menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah tumbal pengganti dari domba. Saya nggak menyangkal itu Bang Faruk. Saya nggak menyangkal itu kok. Benar itu. Enggak, Bang Fanden yang menyangkal. Bang Fanden yang menyangkal. Nori, maaf nih. Itu bukan tumbal, dia hanya menyerahkan. Seperti yang tadi pas dibilang Bang Faruk itu, siapa tadi? Pak Handi.
Bang Jiwa Baru yang bilang bang kalau abang nggak terima, abang cakar-cakaran sama Bang Jiwa Baru, jangan sama dia. Iya, aku ngerti maksudnya kan aku hanya klarifikasi doang. Itu tidak ada Kok tumbal. klarifikasi sih bang? Bang Jiwa Baru mengatakan tadi, saya tidak menyangkal itu Faruk kata dia. Iya, Kenapa maksudku kan tadi yang aku bilang pas yang dibilang Pak Handi bahwa kan Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria, tapi dia tidak melakukan sesuatu hubungan. Nah, pas Tuhan Yesus itu mau disalibkan, ya dia berdoa di bukit tadi pas bilang Pak Handi itu sampai dia menangis, dia akan menyerahkan diserahkanlah jiwanya kepada Allah Bapa. Nah itu tidak ada namanya tumbal, berarti itu salap kaprah buat saya itu. Loh, abang Kristen nggak Bang Fanden? Kristen. Kristen. Bang Jiwa Baru, Anda Kristen nggak bukan Bang Jiwa Baru? Puji Tuhan, kita percaya Yesus yang sebagai Tuhan dan Nah, Juru Selamat. Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah tumbal yang harus mati di kayu salib atas kehendak dari Bapak itu tadi siapa? Kami atau Bang Jiwa Baru? Iya maksudku kan teman Tunggu dulu, maksudnya tunggu Bang Jiwa Baru, saya yang mengatakan atau Bang Jiwa Baru tadi mengatakan? Bang Jiwa Baru. Oh saya kok. Jiwa Baru yang mengatakan, ya udah abang cakar-cakaran aja Bang Jiwa Baru, Bang Fanden. ya maksudku begini, aku cuma klarifikasi, maksudnya itu tidak tumbal, dia hanya menyerahkan. Sebenarnya Tuhan Yesus itu pas yang dibilang Herodes Pilatus itu bahwa dia tidak menemukan kesalahan Tuhan itu. Nah, kita dulu biar aku selesaikan. Nah, pas sudah selesai itu dia menyerahkan bahwa manusia ini tidak ada salah. Nah, dia menyerahkan semua kepada warga yang ada di sekitar situ. Nah, dia meminta lepaskan Herodes bahwa Tuhan Yesus disalib. Ya udah minta disalibkan. Jadi ya Tuhan hanya emang udah sesuai hukumnya, sesuai ada di Alkitab. Dia akan meninggal pada sesuai yang ada di hukumnya. Nah, dia ya kalau setahu saya sih tumbal nggak ada, itu lain. Tumbal ya seperti yang Nabi apa tuh yang dibilang menyerahkan anaknya. Nah, Nabi apa? seekor Nggak ada binatang Bang tumbal kambing. Bang. Nggak ada tumbal Bang. Iya, seekor kambing itu kan yang dibilang kurban itu. Itu korban, bukan tumbal, korban. Semananya Bang ini. Itu perbedaannya dengan perjanjian lama, kata Bang Jiwa Baru. Kalau dalam perjanjian lama yang dikorbankan itu adalah domba. Sementara ketika Yesus hadir ke dunia ini dalam perjanjian baru, yang ditumbalkan itu adalah anak dari Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus. Nah, betul sekali kan, Abang. Bukan aku loh yang bilang Bang Fanden. Iya, aku ngerti. Makanya kan gue cuma bilang tidak ada namanya tumbal, itu doang. Loh, jadi kayak mana nih Bang Jiwa Baru? Nggak ada katanya yang namanya tumbal Bang Jiwa. Bang Fanden gini, Mana itu? kalau suara Bang Faruk, Bang Fanden kan tidak mau terima. Apakah abang mau berdebat berdua dengan Jiwa Baru atau dengan Ya, Bang Faruk? Silakan coba. Bang Fanden, Bukan berdua dari aja itu, dulu. Bang. Kan maksudku kan tadi berdua kan dulu. kan sebelumnya itu kan nggak aku dengar Jiwa Baru kan karena aku lagi di pinggir jalan lagi makan nggak begitu jelas suaranya. Nah, pas sesuai Bang Faruk membilang katanya tumbal. Nah, di situ baru aku dengar tidak ada kata tumbal. Nah, itu doang aku teman bertanya. Teman bilang sama Bang Faruk tidak ada tumbal. Nah, pas bilang Bang Faruk bilang katanya Jiwa Baru yang ngomong. Ya secara tadi saya nggak begitu dengar karena kan saya lagi makan di pinggir jalan. Jadi kan suaranya berisik. Ya udah. Nah, pas dibilang Bang Faruk katanya Jiwa Baru yang Inti pembicaraan Bang Faruk kan tidak memframing kan, hanya menyampaikan kan. Itu yang Iya, saya mau makanya- poinnya. Oke, Iya, lanjut. makanya kan saya klarifikasi doang bilang tidak ada tumbal. Itu doang. Nah, gimana itu Bang Jiwa Baru? Nggak ada tumbal katanya Bang. Semana itu? Ini Kristen juga ini Bang Fanden. Saya nggak ngerti kalau dia sebagai Kristen tidak mengerti tentang anak domba yang dikorbankan. Anak domba kan itu sebagai korban kan. Itu kan yang kita kan analogi Yesus itu sebagai anak domba yang dikorbankan, sama dengan sapi, sama dengan kambing. Artinya darahnya itu kan kita digorok, itu kan tumbal itu untuk menebus dosa kita. Bahasanya sih tumbal, bahasa itu korban. Maksudnya begini. Lebih kasar lagi ada lagi, tapi bahasa kita menurut saya untuk menjadikan sebagai korban yang sempurna itulah
saya pakai bahasa manusia itu ya bahasa Indonesia KBBI, ya sebagai korban tumbal untuk menebus dosa saya dan seluruh manusia. Kalau ada bahasa lainnya beda loh, Lai. Jiwa Baru ini orang mana ini? Saya orang Indonesia. Suku. Saya orang Indonesia lah, janganlah. Ini kan suku lain lagi. Nanti maksud itu lagi. tidak ada namanya tumbal. Dia hanya apa namanya? Jadi bingung. Bicara korban, bicara darah, bicara persembahan, itu kan suatu korban. Korban itu bisa saja darah manusia, darah anak domba, darah sapi. Dikorbankan, dicincang-cincang itu di Yesus bukan hanya sekedar tumbal, tapi benar-benar dia korban yang tak berdosa loh. Yang kita percaya ya, tumbal kan cuma bahasa aja. Ini sama aja korban kok ini. Gimana ini? Yesus adalah anak domba yang dikorbankan. Untuk teruskan Bang Jiwa. Yesus adalah anak domba yang dikorbankan untuk Yohanes pasal 29 untuk dosa manusia. Dosa manusia. Itu alasan dari Bang Jiwa Baru menyatakan dia itu adalah tumbal. Memang segala sesuatu yang dikorbankan untuk sesuatu, segala sesuatu yang dikorbankan untuk sesuatu, ya kalimat bahasa Indonesia itu menyerapnya itu dengan kata tumbal, Bang Pande. Gini lah. Kan maksudku kan gini, dia hanya menyerahkan jiwanya, bukan tumbal, Bang. Beda menyerahkan dan tumbal. Korban kita pakai bahasa apa lagi yang manis? Seakan-akan Yesus itu bukan sebuah korban gitu bahasanya. Gimana dia menyerahkan nyawanya? Dia dipaku di kayu salib, ditusuk lambungnya, mahkota duri, semua dicambuk, sampai darah keluar semua kan itu sampai dia mati di kayu salib. Apakah itu bukan sebuah tumbal? Apakah bukan sebuah korban yang sempurna? Gimana lagi bahasanya sebagai korban? Maksudku begini, jangan dengan kata-kata tumbal itu kayak gimana ya? Kayak kita menyerahkan kayak kita secara biologi aja lah. Seandainya kita bermain tuyul, ya kan Bang Faruk? Enggak, aku nanya. Ya gini Bang Pade, jangan main tuyul. Gini aja. Seandainya kan ini kalau yang Bang Pade pergi suatu suku perkauman itu yang primitif ibaratnya. Tiba-tiba dengar dulu, datang Bang Pade itu ditangkap. Inilah yang kita tumbalkan untuk dewa. Diambil Bang Pade itu, ditumbalkan atau disalib. Itu. Nah, itu namanya. Nah, itu Bang, maksudnya kan beginilah. Secara lah. Ditumbal kan? Ditumbal. Coba pergi dulu. Ditumbal kan? Tujuannya sama untuk jadi korban aja sama. Untuk tujuan juga mau jadi kaya, mau jadi sehat, mau jadi apa kan diselamatkan itu sama tumbal juga, bayar gitu. Harus ada korban gitu kan. Begini. Sama kok bahasanya. Pas lah dibilang Bang Naga tadi lah, kan dibilang gini. Kita pergilah suatu kota. Pergilah kota primitif apa bagaimana. Kita ketangkap lah. Wah, ini tumbalku, aku serahkan kepada dewa ini. Itu beda, tumbal dan menyerahkan diri. Tuhan Yesus itu menyerahkan jiwanya untuk disalibkan. Gini bang. Yesus ini nanti kalau aku salah dari pernyataanmu Bang Jiwa Baru dikoreksi ya. Menurut Bang Jiwa Baru, Yesus ini adalah tumbal yang ditumbalkan. Akan tetapi meskipun dia tumbal, dia adalah tumbal yang ikhlas. Kenapa dia tumbal yang ikhlas? Karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Wow, ada tumbal yang gak ikhlas? Ada. Gak terima dia gitu loh. Contoh, abang korbankan, abang tumbalkan anak abang untuk jembatan misalkan. Abang potonglah misalkan itunya, ini ya lehernya kan. Tapi kan belum ada kata-kata ikhlas dari lisan anak abang. Tapi kalau tumbal yang satu ini, ada kata-kata ikhlas dari dia menurut Bang Jiwa Baru. Dengan pernyataan mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia ini ya, Tuhan Anda ini adalah tumbal yang ikhlas. Gitu kan Bang Jiwa Baru kan maksudnya kan. Setuju sekali itu. Nah itu bukan itu maksudnya loh Bang. Begini lah, yang tanganmu diserahkan nyawaku. Ngerti jelasin maksud. Iya maksudnya begini. Kita hanya klarifikasi soal tumbal. Pas yang tadi dibilang Bang Faruk yang dibilang menyerahkan jiwa. Menyerahkan dan tumbal itu berbeda jauh.
Itu aja. Dia menariknya Tuhan Yesus itu tidak, dalam firman itu dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Dia tahu bahwa dia tidak akan disalib. Bang, dari proses kematian itu kita mengetahui tumbal apa tidak. Dia menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya. Ketika dia menyerahkan nyawanya, proses kematiannya dengan cara dibunuh atau tidak? Dia secara sebenarnya tidak dibully, dia disiksa. Sebenarnya gimana ya? Loh bang, dia proses atau jalan kematian dia dengan cara dibunuh atau tidak? Tidak. Loh, jadi yang ditangkap tentara Romawi itu siapa? Kalau soal dibully, gimana ya? Yang dibilang Bang Jiwa baru tadi, ditombak lambungnya, iya, dia disalibkan, itu siapa? Ya, dengar dulu Bang. Bang Faruk, dengar, begini maksudku kan ya. Sebenarnya dia itu gimana ya? Dia dijatuhkan oleh seorang murid yang bernama Yudas. Dibilang, apakah kamu mengenal dia? Mengenal ini? Tidak. Padahal dia Tuhan sudah berpikir, sebelum ayam itu berkokok, kamu akan menyangkal aku. Padahal kalau dibilang dia jujur, kalau secara kita, pasti Tuhan Yesus itu tidak akan disalibkan dan tidak akan disiksa. Nah, pas sudah ditangkaplah dia. Dia bertanya, berarti Bang, nubuat tentang kematian Yesus bisa diingkari. Bukan diingkari, maksudnya begini. Nah, abang bilang seandainya Paulus tidak menjual Yesus, tak jadi penyaliban. Abang berandai-andai begitu. Dengan andai-andai Anda begitu, berarti nubuat itu bisa diingkari, Bang. Bisa nubuat tidak terjadi. Ternyata nubuat itu tidak harus terjadi. Gitu loh. Ya, nubuat itu mana itu, kalau Bang? dalam Alkitab, iya Bang, kalau dalam nubuat itu pasti terjadi. Kan ini kan secara logika manusia, Bang. Secara logika manusia, pada kalau di Alkitab itu akan terjadi bahwa Tuhan Yesus akan disalib. Ini kayaknya sudah di luar kepala Bang Faruk ini yang kayak gini nih. Lanjutkan Bang Faruk. Baru beliau mantan 27 tahun di sana, makanya di luar kepala 27 tahun. Oh, baru tahu saya ini. 20 tahun beliau yang di sana. Oke, kita sapa dulu ya si John ini, siapa tahu Kristen juga. Cuma soal tumbal aja kok nggak bisa dijelasin ini gimana Bang Faruk? Oke. Jelas. Sebentar, sebentar itu dia nggak ngerti. Sebentar baru. Memahaminya itu tumbal. Cuman mereka ini nggak terima Bang kalau dibilang kata tumbal. Ya sedih juga sih sebentar dulu Bang Baru. Ya, pemahaman kan. Sebentar Pak Jiwa baru, sebentar dulu Pak Jiwa. John, selamat siang, agama apa John? John. Halo. John. Udahlah. Lanjut Bang Faruk. Ada yang Kristen gimana Bang Fanden? Sampaikan ke Bang Jiwa Baru, apa alasanmu tidak terima Yesus dikatakan tumbal? Apa alasanmu, Bang? Ya tidak terima karena kata tumbal itu berbeda bagiku itu. Mengkali kalau dalam Kristen ini ada dua ajaran. Abang ini gereja apa? Tadi ditanya saya dari mana, sekarang saya tanya gereja apa. Ada gereja yang fanatik sama gereja yang tanya Bang Faruk. Bang Faruk pasti dia Bang Faruk udah punya emangnya Bang kalau berbeda gereja, berbeda denom, berbeda juga Tuhannya, Bang. Bukannya berbeda ajarannya. Loh, ketika Tuhannya satu, apakah berbeda ajarannya, Bang? Aduh, bingung juga aku jelasinnya. Bang itu. Harusnya nggak jadi persoalan buatmu mau dia gereja mana, mau dia denom mana. Jika kau yakin Tuhanmu dan Tuhan dia sama, nggak perlu dipertanyakan lagi tuh Bang. Baru bisa ngerti sampai detail gitu, so kenapa ya kita nggak ngerti kayak gini? Nggak jadi pertanyaan, sekarang dikaji Bang. Apa alasanmu tak terima ketika Bang Jiwa Baru mengatakan Yesus itu adalah tumbal? Bingung juga lah alasannya Bang Fanden. Ya karena tumbal itu berbeda Bang. Kalau dalam bahasanya, tumbal itu kita menyerahkan apa namanya? Kayak suatu kita melakukan hal kejahatan. Nah, kejahatan itu saya minta tumbal. Nah, itu kita tumbalkan.
Bang, makna tumbal itu bang, definisi dari tumbal itu mengorbankan sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Itu tumbal. Nah, itu. Ya itu. Ya kan? Oke, Ya. bukankah kematian Yesus di kayu salib supaya kamu mendapatkan penghapusan dosa? Iya, pengampunan dosa. Nah, yang dikorbankan ketika mendapatkan penghapusan dosa bukankah nyawanya Yesus? Ya Tuhan Yesus itu menyerahkan, bukan jadi tumbal. Itu aja. Iya itu bang, Saya. persoalan ikhlas dan tidak ikhlas, menyerahkan itu udah kita bahas tadi itu. Nah, ketika Yesus itu dikorbankan dan kau mendapatkan sesuatu yaitu penghapusan dosa, maka wajar bang jiwa baru mengatakan itu tumbal. Abang masih dia kan? Ya udah. Itu Nggak dia, apa-apa lah, Bang. terserah jiwa baru lah, mau tumbal mau apa, bagi itu tidak tidak seksual. Oh, oke. Ganti namamu dulu ini. Bang Faruk, aku turunkan ya dulu ya. Yesus adalah Tuhanku, nanti salah pula dibilang kita. Aku turun aja dulu ya. Ganti nama dulu. Ini namamu nggak boleh, ini melecehkan ini. Lanjut Bang Ya Faruk. teman-teman, kalau naik ke atas jangan pakai nama Yesus ya. Bukan apa teman-teman, nanti nama akunmu Yesus. Kami panggil nanti Yesus. Orang mendengar nanti orang mendengar dipikir kami menghujat. Rupanya nama akunnya aku bikin Yesus. Jangan gitulah ya. Bikin nama akun lain lah. Contoh lagi nih, kami bilang nanti nggak nyampe kau apa. Nah, nama Yesus kami bilang. Kan dipikir, masa kami ngata-ngatain sesembahan orang, padahal itu nama